Silakan nanti kita record juga ini. Jadi kalau ada yang bertanya hal yang sama, biasanya kita arahkan silakan lihat video atau tanya yang lain. Video, mana videonya? Record video. Oh, stop, stop recording. Oh, sudah auto record. Sudah auto record ya? Sudah, Mas. Oh ya, sudah record. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya dari teman-teman semua ya untuk sosialisasi akademik di pagi hari ini. Karena dalam waktu 2 minggu lagi kita akan melaksanakan perkuliahan dan dalam waktu dekat kita sudah mau melaksanakan KRS dan ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi karena memang dari sisi kurikulum, dari sisi sistem si master nanti akan berbeda gitu ya. Maka sosialisasi ini menjadi bagian yang penting gitu ya. Baik, kita mulai. Oke, terkait dengan kalender akademik, jadi hari ini tanggal 31 Juli merupakan hari terakhir untuk registrasi. Beberapa kemarin ada yang perpanjangan ataupun eh, eh, melakukan penundaan kayak ini ya peninjauan UKT dan seterusnya sudah kita proses gitu ya dalam waktu antara 1 sampai 31 ini. Kalau yang penundaan kayaknya sudah selesai di tanggal 25-an, jadi pada waktu break ini bagian akademik sibuk ngurus registrasi teman-teman semua yang ada di sini. Kemudian berikutnya kita akan melaksanakan KRS gitu ya. Nah, KRS-nya itu akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Agustus. Ya, mulai tanggal 5 Agustus gitu ya. Sampai tanggal 12 Agustus. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan rilis mungkin Senin ya. Senin kita rilis bagaimana SOP untuk melaksanakan KRS kepada Bapak Ibu semua dan juga KRS-an di dalam master gitu ya. Yang menjadi catatan di hari ini juga draft jadwal sudah kami berikan ke KMTK dan KMTK sudah disampaikan ke mahasiswa sekalian untuk menelaah masing-masing jadwal yang fit dengan kalian semua gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan. Yang menjadi catatan itu adalah ini beberapa kali terjadi. Jadi draftnya sudah disampaikan, kemudian ada beberapa yang meminta ganti jadwal lah ya, ataupun pergeseran. Biasanya sedikit kalau pergeseran jadwal kuliah, ada juga yang pergeseran jadwal ujian. Tetapi ternyata pergeseran jadwal itu berefek ke mahasiswa lain yang sudah oke sebelumnya. Nah, ini mungkin nanti kalau di sini ada KMTK bisa menyampaikan ke mahasiswa yang lain kalau ada perubahannya di mana. Walaupun sebenarnya kami sudah rilis, pada saat rilis itu sudah jadwal yang terakhir sebenarnya apakah memang mahasiswanya itu yang kemudian tidak ngecek kembali gitu ya, harusnya ngecek kembali ya. Karena bisa jadi ada perubahan atas masukan dari KMTK, dari kalian semua, tapi via KMTK. Kami tidak memfasilitasi masukan yang person by person ya, tapi melewati KMTK. Kemudian KRS-an pada tanggal 5 sampai 12 Agustus, detail KRS-an nanti akan saya sampaikan. Kemudian untuk pra-KRS yang extended KP ataupun mahasiswa yang exchange ke luar negeri, nanti pra-KRS-nya dilaksanakan setelah KRS, periode KRS umum. Biasanya kita lakukan pra-KRS juga sebelum KRS yang reguler ya, tanggal 5 katakanlah. Tetapi karena ada perubahan sistem di Simaster, saat ini kami belum bisa melaksanakan hal itu. Jadi semuanya kami geser ke setelah periode KRS. Nah, untuk ini ada tanda bintangnya ya. Untuk yang extended KP yang sudah masuk di dalam grup ataupun yang masa exchange yang sekarang lagi proses pengurusan administrasi dan seterusnya yang akan berangkat di semester depan, maka KRS kalian akan ditunda, terutama yang konversi. Jadi kalau ada mata kuliah yang dikonversikan dari kegiatan
magang extended KP ataupun exchange, maka itu tidak perlu ditambahkan untuk saat ini. Tetapi kalau misalkan yang berupa tidak dikonversikan lah ya, misalkan contohnya adalah komprehensif itu kan tidak katakanlah ya, maka itu harus dimasukkan ke dalam KRS kalian gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan yang extended KP, kalau misalkan ada hal-hal nanti akan diinformasikan di grup WA masing-masing ya. Kemudian awal kegiatan akademik tanggal 18 Agustus, hari Selasa, di tanggal 17 Agustus libur. Kemudian 18 Agustus hari Selasa kita mulai perkuliahan sampai tanggal 6 ya, 7 lah, 7 Desember, di mana UTS-nya pada saat bulan Oktober dan UAS-nya di awal Desember. Nah, ini perlu dicatat. Nah, periode KRS-an akan dibuat seperti ini. Jadi pada tanggal 5 sampai 7 Agustus, kalian punya waktu yang lebih luang gitu ya untuk berkonsultasi dengan dosen ya. Jadi kalian siap-siap kalau misalkan memang dosennya nanti ada yang minta untuk offline atau seperti apa, silakan nanti bisa di arrange untuk kembali ke Jogja atau seperti apa, silakan nanti didiskusikan. Kita kasih waktu yang lebih lebar karena memang banyak terjadi perubahan mata kuliah ya, dan juga eh, adanya intensifikasi ataupun elective courses, sehingga mungkin kalian memerlukan waktu yang lebih lama untuk konsultasi. Silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Di kemudian hari yang keempat, jadi 5 sampai 7 break, kemudian hari Seninnya tanggal 10 Agustus kalian bisa mulai mengambil mata kuliah wajib. Jadi mulai hari Senin. Biasanya kita mulai dengan hari Senin masih konsultasi ya, tapi kita mulai Senin kalian langsung ke KRS gitu ya. Jadi secara prinsip hari Senin dan Selasa, Senin untuk mata kuliah wajib, hari Selasa mata kuliah yang sifatnya peminatan, ya peminatan ataupun intensifikasi. Nah, untuk intensifikasi eh, nantinya mulai tanggal 6 Agustus itu akan ada panduan dari DPP UGM terkait dengan prosedur pemilihan major dan intensifikasi ataupun elective courses. Nanti akan saya sampaikan bentuknya kayak apa ya, karena saat ini masih harmonisasi data untuk seluruh di UGM. Jadi apa yang berbeda sekarang? Yang berbeda sekarang itu adalah kode dan juga pendataan mata kuliah di UGM itu menjadi satu ya. Jadi memang perlu waktu untuk harmonisasi data gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian saat ini mengambil ya mata kuliah katakanlah ke ekonomi ataupun ke filsafat, maka kodenya itu akan menjadi kode dari filsafat ataupun dari ekonomi katakanlah ya. Kalau yang saat ini kan kalau misalkan ada yang pernah atau punya pengalaman untuk melakukan konversi, maka kodenya akan ditarik menjadi kode teknik kimia ya. Nah, ke depan itu nggak seperti itu, tetapi kodenya masih tetap kode fakultas ataupun kode departemen eh, yang kalian tuju gitu. Nah, mudah-mudahan nanti akan segera kita sampaikan pertanggal 6 kalau ada update ya. Nah, kemudian pada tanggal 12 Agustus, mulai tanggal 11 mulai approval sebenarnya sudah bisa ya. Mungkin 12 saja lah ya, kita 12 Agustus mulai approval, silakan dengan Bapak Ibu dosen kalian kontak agar di-approve. Nah, kita punya waktu agak lebar, kami bukan ini ya. Punya waktu agak lebar kalau misalkan ada permasalahan sehingga kita bisa menyelesaikan semuanya gitu ya. Jadi ada hari Rabu dan Rabu, Kamis, Jumat lah ya. Dari tanggal 12 sampai tanggal 15 jika ada permasalahan-permasalahan KRS yang mungkin terjadi gitu ya dengan adanya perubahan sistem sehingga nanti kita bisa ready pada tanggal 18. Nah, yang beda itu seperti apa ya secara umum ya. Jadi yang beda itu seperti ini. Jadi kalau misalkan di semester nanti ada mata kuliah itu terdiri jadi beberapa blok. Blok yang pertama adalah mata kuliah universitas, ini 23 SKS, semua yang sudah saya sampaikan di dalam sosialisasi kurikulum gitu ya. Kemudian ada mata kuliah inti, di sini ada 92. Kemudian ada minor di sini, second major kita nggak ambil ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, minor eh, kita juga hanya mengambil teknik kimia hanya mengambil satu, tetapi minor yang akan tampil di tempat ini layar Anda ya, di layar Anda saat ini atau layar prodi itu adalah sebenarnya minor yang kita set untuk orang lain yang masuk ke teknik kimia. Jadi kalau misalkan nanti kalian login ke Simaster, katakanlah nanti akan ada minor-minor yang mungkin ditawarkan oleh prodi-prodi yang lain.
Jadi akan, oh ada siapa yang nawarkan minor gitu ya. Tetapi untuk saat ini berdasarkan informasi belum ada yang prodi yang menawarkan minor untuk mahasiswa yang lain. Jadi mungkin saat ini belum di apa itu kalian perhatikan saja nggak masalah. Jadi angkatan 2024 saya kira masih belum available ini. Tapi ke depan nanti mungkin akan ada dan kita akan informasikan. Nah, yang opsi yang ada di dalam menu kalian semua adalah menu intensifikasi dan elektif subjek. Nah, intensifikasi di sini ada beberapa, yaitu ada teknologi HYD terpadu, keselamatan proses, kemudian tugas akhir skip dulu ya, simulasi dan metalurgi. Jadi intensifikasinya ada 4 klaster. Plus di sini kita tambahkan tugas akhir teknik kimia. Tugas akhir teknik kimia ini merupakan intensifikasi wajib. Jadi ada yang namanya intensifikasi wajib yang kalian semua harus ambil. Jadi kalian itu nanti akan ngeklik minimal satu intensifikasi, yaitu adalah intensifikasi wajib, itu tugas akhir. Jadi kalian dapat menu tugas akhir, jumlahnya adalah 17 SKS. Di sana ada penelitian, ada KP, ada TPPK, PPK, dan Kompre gitu ya. Kemudian berikutnya ada intensifikasi yang sifatnya pilihan. Berikutnya ya, pilihan. Pilihannya itu adalah kalian mau milih intensifikasi paket ya. Jadi satu paket, saya mau mengambil simulasi proses dan optimasi energi satu paket 18 ya. Atau kalian itu nanti memilih elektif. Nah, itu bisa pilihan. Jadi kalian nggak, Pak, saya nggak mau milih paket yang pilihan ini, ya, intensifikasi pilihan ini, saya milih elektif, boleh. Nah, di mata kuliah elektif ini nanti akan gabung berbagai macam mata kuliah dari prodi-prodi yang lain. Jadi ada prodi teknik kimia, saat ini kita ngeset 80 SKS di sini. Ya, dari mata kuliah intensifikasi kita tawarkan juga untuk elektif di sini. Jadi kalau misalkan di elektif maka kalian bisa ngambil dua mata kuliah, katakanlah di teknologi hayati, dua mata kuliah di keselamatan, dua mata kuliah ini, dua mata kuliah di sini, katakanlah ya. Atau dua mata kuliahnya saya mengambil di tempat yang lain, di FT, misalkan di prodi yang lain, atau di UGM, atau universitas lain. Nah, ini mungkin menjadi catatan buat mahasiswa IUP, karena nanti mahasiswa IUP itu akan ada waktu pergi ke luar, maka mahasiswa IUP secara prinsip tidak akan bisa mengambil intensifikasi yang pilihan ya. Jadi akan mengambil elective subject sehingga menjadi lebih fleksibel. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya intensifikasi, kalau kalian ambil intensifikasi, maka kalian pasti akan dapat kelasnya. Karena sudah terset bahwa kalian itu wajib untuk dapat kelas. Jadi priority ibarat salahnya ya. Nah, kalau misalkan elektif, nanti tergantung, kan elektif bisa banyak pilihannya ya. Jadi bisa tidak harus ke satu mata kuliah tertentu, tetapi bisa berganti-ganti yang lain gitu ya. Tergantung availability kelasnya. Tetapi kalau misalkan yang ada keuntungannya, kekurangannya juga ada. Artinya kalian harus sampai lulus di paket tersebut. Misalkan eh, ada 9 mata kuliah, kemudian satu gagal katakanlah karena kondisi tertentu lah ya, maka kalian harus mengulang mata kuliah itu, tidak bisa menggantikan yang lain. Ketika kalian mengambil intensifikasi sudah terset, gitu ya. Nah, minimal untuk mahasiswa intensifikasi kami set 5. Jadi wajib minimal 5 mahasiswa untuk satu set intensifikasi minimal ya. Nah, maksimalnya nanti kita lihat. Saya kira masih akan terpecah-pecah ya. Cuma kalau misalkan kita bayangan saya sekitar 40 lah ya, 40 per intensifikasi. Jadi saya kira kemarin nggak sampai ya, paling tersebar-sebar ya. Tapi yang menjadi concern itu minimal. Karena kalau misalkan katakanlah Pak, saya yang daftar intensifikasi cuma 2, maka jelas kita nggak buka intensifikasi itu, masa tersebut akan kita arahkan untuk mengambil elective subject, gitu ya. Nah, itu pilihan. Nah, untuk pilihan ini, maka kami sudah menyampaikan ke KMTK untuk disampaikan ke angkatan 2024, terutama yang reguler ya. Tadi saya sampaikan untuk yang IUP, saya kira tidak agak sulit ya untuk mengambil intensifikasi karena eh, lokasi tempat untuk apa istilahnya exchange ataupun penelitian berbeda-beda dan mata kuliahnya juga berbeda-beda gitu ya, sangat broad kalau misalkan ya, sehingga kami menyampaikan ke KMTK akan disampaikan ke angkatan 2024, silakan isi key formnya di sana, agar untuk apa data yang kita dapatkan nanti akan digunakan untuk melihat sebaran mahasiswa yang mengambil intensifikasi.
Jadi sebaran mahasiswa yang mengambil intensifikasi kita sampaikan minimal 5. Kemudian kalau misalkan mahasiswa yang sudah mengambil intensifikasi, datanya sudah masuk ke saya, nanti kalian itu akan ada masa namanya adalah memilih DC master. Dan saya yang harus nge-proof kalian. Kalau misalkan datanya nggak ada di dalam G-formnya, atau katakanlah gini, Pak, saya itu yang daftar itu katakanlah 20 gitu ya, yang di G-formnya. Kemudian yang ketika simulator jadinya 100 gitu. Maka saya, padahal kuotanya hanya sekitar 40 tadi katakanlah. Maka yang 20 jelas sudah masuk yang di dalam G-formnya. Saya akan approve langsung. Tapi kalau misalkan yang lainnya nanti berdasarkan berapa cepat kayak atau apalah nanti kita pertimbangkan ya. Tetapi ketika kalian sudah milih intensifikasi di dalam sistemnya maka saya akan menjadikan top priority untuk dimasukkan dalam intensifikasinya. Berbeda dengan elektif. Kalau elektif itu kalian terserah mau memasukkan manapun, saya tidak ada opsi untuk nge-proof. Jadi nanti ketika di elektif, ketika ada yang milih elektif, maka bukan berarti ketika kalian ngisi Google Form kemudian pasti dapat dapat elektif itu, karena elektif kan sifatnya campur ya dengan berbagai macam paket. Jadi maka kalian tinggal KRS-an saja memilih mata kuliah yang available yang mana gitu ya. Gitu ya, jelas nanti angkatan 2024 kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di bagian belakang. Kemudian catatan di KRS ganjil ini yang mungkin menjadi salah satu bagian penting ya adalah terkait dengan mata kuliah yang ditawarkan. Ini jumlahnya masih 123. Ini mungkin sepanjang kami melaksanakan sosialisasi akademik dari tahun 2021 sampai sekarang ini yang paling sedikit ya Bu Lila ya, 120. Saya sampaikan ya, kalau misalnya ada yang tanya hal yang sama ya sama Bu Lila, silakan nanti lihat videonya. Kami sudah menyediakan waktu ya. Nanti kalau misalnya atau tanya yang lain silakan. Saya nggak mau menjawab satu hal yang pertanyaannya sama atau sudah disampaikan di dalam sosialisasinya. Nah, di sini untuk yang di ganjil 2026-2027 ada mata kuliah particular processing yang sebenarnya ini mata kuliah di semester 3, semester 4 yang syaratnya itu adalah TPB atau transportasi dan penyimpanan bahan. Sehingga tidak dibuka secara umum dan kami akan tawarkan siapa yang mau mengambil kelas reguler nanti akan digabungkan dengan beberapa yang dari masa IUP yang memiliki kriteria yang sama gitu ya. Kemudian deliverynya dalam bahasa Inggris bersama dengan mahasiswa dari Malaysia. Ada 5 mahasiswa Malaysia yang akan mengambil mata kuliah ini. Kemudian berdasarkan sosialisasi kurikulum dan masukan dan saya ucapkan terima kasih atas note-nya, terutama untuk pemodelan matematis ya. Di sini ada 2 mata kuliah kurikulum 2021 yang ditawarkan, tetap ditawarkan, yaitu adalah Matematika 4 SKS. Silahkan nanti dimanfaatkan. Kami buka untuk kelasnya kelas IUP. Jadi nanti dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan mahasiswa reguler mau join di kelasnya, dipersilahkan. Kalau misalkan mau mengulang yang 4 SKS. Jika tidak mau mengulang yang 4 SKS, Pak, saya nggak mau. Saya akan ngambil yang lain. Maka kalian bisa mengambil kalkulus. Jadi di dalam eh, ekivalensinya, matematika 4 SKS ini pecah menjadi 2 mata kuliah. Yaitu adalah matematika 1 dan matematika 2. Matematika 1 itu setara dengan kalkulus. Maka ketika kalian melihat jadwal yang kita berikan, di sana nggak ada matematika 1. Yang hanya matematika saja yang 4 SKS. Tapi kalau misalkan yang matematika 1 yang 3 SKS diberi nama di fakultas dengan nama kalkulus. Jadi mata kuliahnya kalkulus. Bergabung dengan masa-masa yang lain. Jadi kalian mau ngulang di kelas itu diperbolehkan. Ya, jadi nanti gabung dengan mahasiswa angkatan 2026. Kalau mengambil matematika 4 SKS, karena ini terakhir, boleh. Tapi kalau misalkan ngambil kalkulus yang 3 SKS, maka kalian wajib untuk mengambil matematika 2. Istilahnya gitu ya. Kecuali misal, ya, ya kayak gitu aja. Matematika 2, betul. Ya bisa ya. Berarti harus ngambil matematika 2. Jadi harus ngambil sesuatu yang lain ya. Jadi lulusnya nanti akan jadi lebih banyak dari 150 lah ya. Kemudian pemodelan matematis di kurikulum baru adalah pemodelan matematis dan praktikum komputasi, tapi sebagian besar sudah ngambil praktikum komputasi, sehingga nanti yang dibuka hanya pemodelan matematis 2 SKS, hanya 1 semester ke depan ini saja. Kemudian hal yang lain berbeda itu adalah POTK. Jadi POTK itu nanti kalian bisa
mengambil, mahasiswa angkatan 2024 ya, kalian bisa mengambil, tidak ada syarat minimal nilai ya, tapi harus sudah mengambil TPP, pemrosesan partikulat, sama OPB. 3 mata kuliah ini harus sudah diambil apapun nilainya ya, asal sudah pernah diambil, ikut kuliahnya, kalian bisa ikut praktikumnya, bisa mendaftar praktikumnya. Kemudian pada semester 5 ini kalian harus ngambil bersamaan dengan OPMP. Itu OPMP yang nggak boleh ditinggalkan ya. Jadi harus diambil biar lengkap nanti pas ketika melakukan praktikum atau belajar unit operasi lengkap dengan OPMP yang dikerjakan atau dilakukan secara paralel. Ini adalah terkait dengan PDDikti. Jadi kalau misalkan aktif itu ada 2 macam, yaitu aktif registrasi dan aktif ngambil mata kuliah. Jadi kalau misalkan kalian itu aktif sudah bayar ya, bayar UKT, belum tentu kalian itu aktif di PDDikti, karena aktif itu harusnya ada mata kuliah yang dicantolkan. Jadi buat mahasiswa angkatan atas yang tinggal mengambil tugas akhir dan belum lulus, katakanlah mau ambil lagi, bukan berarti yang dicatatkan di semester lalu kemudian tidak didaftarkan kembali karena kalian jadi tidak aktif ya. Jadi kasus yang kemarin terjadi ini juga saya sampaikan, ada 2 mahasiswa yang tidak memasukkan KRS KKN dan sekarang sedang KKN, tidak memasukkan KRS KKN karena mendaftarkan KKN langsung ke langsung ke DPKM atau ke fakultas DPKM, tetapi tidak memasukkan dalam KRS KKN-nya. Maka resikonya adalah mahasiswa tersebut harus memasukkan KKN di semester genap ini. Wah, kan tinggal masukkan saja. Oh, jangan salah. Artinya 8 SKS itu sudah terblok untuk KKN dan mata kuliah pendukungnya, sehingga tidak bisa ngambil mata kuliah yang lain karena sudah terblok 8. Jadi kalau misalnya dia punya jatah 20, 8 sudah kepakai untuk KKN dan ini. Tolong perhatikan dengan baik. Nah, untuk kegiatan akademik secara umum tadi saya sampaikan perkuliahan bisa jadi yang luring atau kombinasi atau hibrid. Kemudian kelas C defaultnya adalah kelas internasional kecuali ada hal yang diinformasikan berikutnya, misalkan kayak untuk praktikum itu kan kelasnya kelas yang terakhir ya, kelas E katakanlah, bukan kelas C. Kemudian kami secara rutin mengelis mahasiswa dengan IPK di bawah 3 untuk mendapatkan prioritas ataupun pendampingan dari KMTK, ada pendampingan tutorial. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan saya sampaikan kembali untuk presensi, bahwa presensi itu wajib buat mahasiswa, minimal adalah 75% dan ada sanksi nilai E untuk yang tidak presensi. Untuk semester genap kemarin ada 2 mahasiswa yang dapat nilai E ya, karena presensi atau mempresentasikan tempatnya. Kita rutin sampaikan ya, jadi kami tidak kemudian ada aturan tidak diterapkan, tolong diperhatikan. Setiap semester selalu ada dan ini sangat merisaukan ya. Nah, tolong diperhatikan dengan lebih baik. Nah, kemudian izin perkuliahan sakit. Nah, surat dari dokter tidak berlaku yang sifatnya dari Halodoc. Jadi harus yang sifatnya memang masuk ke klinik dan seterusnya. Kalau misalkan ada info, Pak, saya itu sakit, tetapi baru ke GMC-nya itu besok gitu ya. Maka hari berikutnya kalian harus ke GMC, katakanlah dapat suratnya, kemudian nanti ngenot di dalam sistemnya memang baru bisa berangkat di hari ini, katakanlah. Pak, hari yang Senin kan saya sakit, saya nggak bisa jalan sama sekali nih, saya nggak belum mina, saya baru berangkat hari Selasa, katakanlah. Silakan nanti ada toleransi lah ya, ketika kalian berangkat dari Selasa, maka yang Seninnya akan dipertimbangkan gitu ya, dipertimbangkan, nanti akan dicek kembali seberapa dari titik sakitnya. Kalau Pak saya hanya flu saja, itu harusnya bisa selesai di hari Senin, katakanlah. Ya, tidak kemudian, atau flu sedikit ya harusnya masuk ke kelas gitu. Kalau kemudian ada keluarga dekat meninggal, kerja praktek yang MBKM. Ya, kalau misalkan kerja praktek yang MBKM atau SLKP, bahkan sampai ujian UTS atau UASnya masih bisa dikerjakan secara online. Tapi kalau misalkan yang kerja praktek biasa, izin kuliah bisa ya, tapi kalau ujian harus datang. Lomba yang ada pengantar dari Dirmawa atau pengantar dari departemen atau fakultas, silakan diajukan. Ya. Kemudian ataupun ibadah besar, saya kira untuk semester depan nggak ada ijazah besar, kecuali mungkin yang bukan beragama Islam, nanti kalau misalnya ada ibadah itu termasuk di hari sini. Google Formnya silakan diberikan 7 hari setelah perkuliahan. Nah, ujian susulan saya sampaikan gini, ujian susulan itu merupakan ujian yang sangat sulit untuk kami laksanakan. Jadi kalau misalkan kami ada toleransi, itu artinya kami berusaha untuk
toleransi yang memang sesuai dengan aturan. Karena buat soal ya untuk menyampaikan ke Bapak Ibu dosen sibuk ngurusin yang lain gitu ya. Tidak hanya terkait dengan ini. Kalau misalkan ujian susulan hanya karena sakit sedikit kemudian minta ujian, kami nggak mau. Yang harus sesuai dengan ujian aturan itu adalah yang tadi ikut lomba ya. Kemudian ada orang tua ataupun saudara kandung yang meninggal, ada bencana alam ya. Kemudian rawat inap di rumah sakit ya, atau ibadah haji dan ibadah yang lainnya. Silakan. Keadaan darurat nanti bisa kontak langsung ke bagian akademik. Misalkan Pak, saya itu ada asma pagi-pagi dan sebelum sempat dan kemudian berada di rumah sakit saat ini, kemudian memang setelah evaluasi ternyata tidak diminta untuk mondok katakanlah. Untuk hal seperti itu bisa langsung kontak bagian akademik. Bagian akademik itu punya data yang cukup untuk memutuskan kalian berhak atau tidak. Kalau misalkan sudah pulang ataupun apa gitu ya, nanti yang menyampaikan bisa temannya, bisa keluarganya atau apa, bebas. Hotline akademik tersedia dengan mudah untuk didapatkan ya. Nah, kalau misalnya tidak, kami tidak bisa menelaah gitu ya, atau memverifikasi data Anda. Gitu ya. Nanti ada cara-cara tertentu oleh bagian akademik untuk memverifikasi. Sehingga apa? Sehingga kami dari Prodi itu akan lebih enak untuk menyampaikan ke Bapak Ibu dosen. Paham ya? Nah, ini ada grup Telegram, ada grup mahasiswaan. Nanti mungkin akan mahasiswa baru akan mulai masuk ya, angkatan 2026. Kemudian ada juga yang alumni. Jadi kalau sudah jadi alumni, nggak usah stay di dalam grup Telegramnya. Saat ini mungkin nambah terus ya. Beberapa waktu kita mungkin akan mulai keluarkan tuh. Karena kalau sudah terlalu banyak, terlalu berat ya. Jadi kan kita keluarkan biar kalian bisa pindah ke grup alumni. Ya. Di grup alumni nanti ada informasi pekerjaan, sharing dan seterusnya itu ada di sana. Kebanyakan sharing pekerjaan karena alumni muda. Nah, nanti sedikit nanti berikutnya ada Bu Lila ya menyampaikan. Di sini ada yang grading, kita mengingatkan grading nilai minimal adalah 80 minimal di tempat kita. Tetapi untuk yang mata kuliah fakultas ya, mata kuliah fakultas di fakultas gradingnya itu informasinya 85 nilainya. Matematika, fisika, dan kimia itu gradingnya 85. Jadi nanti kalian harus lebih banyak effort ya untuk yang di fakultas, mata kuliah fakultas. Nah, kemudian tugas akhir belum ada perubahan, jadi panduannya juga masih yang sama. Kita akan rilis mungkin beberapa waktu lagi untuk panduan yang baru, tetapi secara prinsip tidak ada perubahan. Penelitian batas waktunya adalah 1 tahun dari pendaftaran gitu ya, dari pengumuman di pembimbing ya, pembimbing penelitian itu waktunya 1 tahun. Kemudian keterlambatan 1 bulan maksimal B, keterlambatan 2 bulan dan seterusnya nilai maksimal C. Kerja praktik eh, batasnya adalah 3 bulan, setelah melewati 3 bulan maksimal C. Nah, TPPK secara umum 8 bulan dan ada di periode April dan bulan Oktober. Sehingga nanti di bulan Oktober, awal Oktober ya, pada sekitar bulan September akhir lah ya, untuk penelitian ataupun perancangan pabrik kimia itu nanti akan mulai disampaikan terkait dengan pendaftarannya. Nah, untuk penelitian nanti akan saya sampaikan ada hubungan dengan fast track. Nah, untuk fast track nanti akan kita langsung survei untuk angkatan 2024 langsung. Ya. Nah, untuk kelulusan saya ini tidak henti-hentinya untuk menyampaikan berulang-ulang ya. Nggak masalah kayak orang keselamatan di pesawat itu disampaikan berulang-ulang, mau didengarkan atau tidak kami sudah menyampaikan. Jadi harapannya bisa masuk ke teman-teman semua dan bisa lebih aware gitu ya. Jadi tugas akhir dan seterusnya itu harus yang sifatnya ini ya, penelitian, kerja praktek, komprehensif itu harus minimal adalah C. Ada C-min maksimalnya adalah 9 dan SKS minimalnya 154. Kalau melaksanakan KKN di UGM nanti akan dapat 150 ya. Kemudian TOEFL ya, kalian punya TOEFL ITB ya ataupun ASEP ataupun tes-tes yang lain. Ada Duolingo, ada IBT, ada yang lain boleh. Ya, ini saya sampaikan berulang-ulang karena ada kasus lagi tahun ini ya. Semester ini ada yang tidak bisa yudisium gara-gara nilai ASEP-nya belum memenuhi. Jadi kalau misalkan mau ujian, kalian range waktu ujiannya jauh-jauh hari. Karena apa? Karena ujian ini untuk ASEP kita sampaikan sertifikat atau kemampuan bahasa Inggris yang bisa kalian gunakan untuk kelulusan adalah sejak kalian berada di kampus ya hingga
kalian ini ya untuk intake di kampus masih bisa. Anak-anak IUP kan dia lebih ini ya sudah masuk dulu dengan ini, maka dia nggak ada requirement ketika masuk ya. Ketika masuk kemudian dipakai untuk registrasi ya, dan sampai kalian mendekati lulus gitu. Tapi kalau misalkan Pak saya tes SMP ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalian nggak usah memperhatikan Pak, saya itu kan baru semester 1 nih, saya nggak usah tes lah, saya akan menunggu di akhir semester di 9 atau 8 katakanlah, terlambat nanti. Jadi kalian bisa mengukur kemampuan masing-masing, apakah kalian perlu ada pelatihan atau belajar lebih lanjut atau seperti apa. Tapi jangan sampai mepet. Bahkan bagi yang memang bisa bahasa Inggrisnya bagus tetapi belum punya ya nggak bisa lulus juga gitu ya, karena nggak ada bukti gitu ya. Tolong diperhatikan dengan baik. Nah, kemudian syarat kelulusan nanti untuk yang baru sudah mengikuti katakanlah yang di bulan November ya. Nanti sudah ada proton equivalency untuk yang ini kurikulum 2020. Nah, informasi akademik semuanya ada di dalam webpage. Saat ini yang akan terupdate diagram alir 2026 nanti akan disampaikan. Kemarin kita sampaikan juga di KMTK ya, nanti kan akan kita post dan juga nanti kan kita berikan juga di jadwal ujian, jadwal ini ya, prosedur SOP KRS nanti akan kita lembarkan juga diagram alirnya yang baru ya. Dan beberapa nanti akan di post di sebelah sini ya, di webpage Teknik Kimia. Kalau nggak di sini, beda juga di Elok. Ya, di Elok juga kita berikan, kalau misalkan kalian mau join, silakan Elok, di sana di download sama ya. Semakin banyak tempat untuk meletakkan panduan-panduan, artinya kesempatan kalian mendapatkan panduan itu menjadi lebih besar. Nah, untuk panduan akademik akan banyak perbedaan gitu ya. Nanti akan disampaikan, target kami di tanggal 10 Agustus kita sudah bisa rilis semua guideline, sehingga tapi kalau misalkan untuk tugas akhir secara prinsip nggak ada perubahan signifikan ya, secara aturan masih sama gitu ya, semua beda sedikit di program pegangnya, sehingga panduan yang ada bisa dipakai. Nah, kerja praktik ini saya sampaikan untuk mahasiswa angkatan 2023 yang akan kerja praktik. Nanti saya sampai sini aja ya. Nah, nanti sampai sini aja Bu Lila ya. Oke, nanti Bu Lila habis ini. Kerja praktik yang tambahannya itu adalah mungkin nanti Bu Lila menambahkan terkait kerja praktik itu adalah gini. Harapannya kalian kerja praktik itu berangkatnya di Januari sampai Maret. Nah, nanti berusaha untuk mendapatkan jadwal titik itu sehingga kalian tidak rugi dari sisi kuliah ya ataupun ujiannya. Karena kalau kerja praktik yang 1 sampai 2 bulan itu nggak boleh nabrak. Ya, di prime time-nya itu di situ. Tapi tidak kemudian menutup kalau kalian bisa pergi di tempat yang lain ya. Tapi kalian usahakan di bulan-bulan itu. Dan kalian kalau kerja praktek itu nanti akan saingan dengan universitas yang lain. Semakin banyak di teknik kimia di Indonesia ini. Jadi jangan dadak ya. Pasti akan udah penuh dulu dan seterusnya. Jadi harus angkatan 2023 mulai Agustus besok masuk harus mulai nyari tempat. Ya, atau mungkin bahkan sekarang. Nah, untuk yang mahasiswa S3KP kemarin kita sudah plotting mulai dari Senin lah ya, kita sudah mulai untuk persuratannya biar kalian bisa berangkat ya. Nah, kemudian untuk diagram alir ini saya berikan di sini ya, diagram alirnya yang baru berdasarkan mata kuliah yang baru. Kemudian saya sampaikan di sini karena memang modelnya ini nanti akan kalau misalkan kalian mau MBKM perkuliahan sebenarnya mulai dari 4 sampai 8 sekarang sudah menjadi lebih fleksibel ya. Jadi kalau dulu awalnya hanya 4 sampai 6 katakanlah, sekarang dari 4 sampai 8 kalian bisa mudah untuk melaksanakan MBKM perkuliahan. Kalau misalkan MBKM perkuliahan yang full ya, misalkan pengen ngambil elektif di tempat yang lain bisa di semester 7 ataupun semester 8. Tapi kalau misalkan yang perkuliahan tetapi mata kuliahnya bisa langsung dikonversikan yang sama, katakanlah mulai dari semester 4 bisa. 4 bisa ya. Dan magang nanti di sekitar di semester akhir ya, 1 tahun terakhir. Nah, silahkan nanti kita ada grup S.KP untuk semester ganjil dan genap. Sudah ada grupnya dan sudah pada masuk. Kalau misalkan ada yang tertinggal, silahkan nanti bisa bisa join ya di situ ya. Ini nanti akan kita berikan PDF-nya ya, sehingga kalian bisa klik secara mandiri. TPPK sejak bulan April tahun 2024 dikerjakan oleh 4 sampai 5 orang. Pengalaman pertama ini yang lulus banyak gitu ya, dari 150-an lah ya untuk masa angkatan 2022, yang lulus sekitar 90-an. Jadi saya kira lebih dari 50% gitu ya, sangat signifikan sehingga saya kira efeknya lebih positif.
Nah, kemudian fast track, saya sampaikan tadi penelitian, kemudian fast track. Oh, ini fast track ya. Nah, untuk fast track ya, untuk fast track ada tawaran untuk fast track gabungan antara S1 dan S2. Jadi ada intersection, tapi model intersectionnya kita potongkan di semester 8. Jadi kalian bisa lulus 5 sampai 5,5 tahun. Angkatan 2022 alhamdulillah bisa pada lulus 5 tahun, ada 50% lah ya. Bisa, artinya bisa dikerjakan. 5 tahun pada lulus ini yang ke fast track. Ya mungkin ada yang nambah ya, jadi 5,5 ya, normal 5,5 ya, tapi yang lulus 5 tahun bisa, asal penelitiannya kerja keras gitu ya, sudah fokus dan seterusnya bisa ya. Jadi fast track silahkan bisa dimanfaatkan. Jadi kalian bisa lulus 5 sampai 5,5 tahun tapi langsung S2. Karena memang di luar sekarang mulai bergeser ya. Jadi lulusan S2 dan S3 itu juga semakin banyak ya ketika diterima di pekerjaan dan seterusnya. Jadi kalian kalau ada beberapa case kalau ketika kalian mau naik ke jenjang lebih tinggi, ke asmen ataupun manajer, itu harus jenjangnya harus S2. Jadi either kalian mau mulai dari sekarang atau nanti, tapi harus nanti akan menjadi lebih full ya. Silakan nanti bisa bisa dicarikan opsinya. Nah, untuk fast track ini ada beasiswa untuk mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,5, UKT-nya 50%. Jadi kalau di S1, Pak, saya S1 membayar 13,5 katakanlah ya, misalnya. Kemudian di S2 juga 13 juta itu full ya. Biasanya nggak ada gradasi. Tapi kalau misalkan di S2 nanti bisa turun tuh karena bayarnya 50% gitu ya. Nah, syaratnya tadi sudah menempuh 120 SKS, tetapi ini pada saat semester 7 ya. Nah, kita bisa mendaftar secara inisial. Jadi syarat ketika mulai masuk di S2-nya. 120 SKS, PK terendah 3,5, ini yang case-nya itu adalah yang dapat beasiswa. Nanti saya kasih catatan deh. Tetapi kalau misalkan yang IPK paling rendah 3,25, menurut peraturan rektor yang terbaru itu diperbolehkan. Jadi apakah nanti 3,5 tapi yang dikasih beasiswa sama departemen yang di atas 3,5. Kalau 3,25 masih boleh tetapi harus bayar full ya. Nah, kemudian proyeksi keinginan ada isian lah ya, tapi ini nggak usah diperhatikan dulu nggak apa-apa karena mereka sebenarnya 7 aja. Skor TOEFL tidak 450 tetapi 500 ya. Kemudian TPA-nya ada 550. Jadi ini harus tes segera di semester awal-awal, ini juga nggak harus yang terbaru ya. Kalian bisa menggunakan ketika Pak saya semester 5 ini semester 6 masuk tes boleh ya. Nah, kemudian jika minat fast track tadi saya sampaikan ada untuk angkatan 2024 dan seterusnya, nanti 24, 2025 dan seterusnya. Cuma nanti inisialnya yang untuk semester dasar ini kita akan masih kita buka untuk angkatan 2023 dan 2024. Nah, silakan nanti bisa mendaftar untuk angkatan 2023 gratis ya informasinya, masih ada slot sepertinya. Kemudian angkatan 2024 itu harus bayar. Jadi angkatan 2023 ada slot ya, kemudian angkatan 2024 harus bayar 50%. Silakan dimanfaatkan jika ada ini. Nah, untuk ketika kalian pengen, silakan bisa ngisi Google Form-nya inilah secara langsung, sehingga nanti kalian sudah terrecord. Pak, saya IP-nya masih 3,45, saya mau daftar boleh, silakan. Biasanya kalau 3,4-an itu nanti di semester 7 sudah di atas 3,5 ya biasanya. Tidak harus yang langsung 3,5 boleh. Kan tadi juga minimal 3,25 ya. Pak, saya 3,35, saya daftar boleh. Nanti kita lihat di semester 7 ya. Nah, ini kemajuan silakan Bu Lila. Ya. Oke, terima kasih Pak Teguh. Pak Teguh pakai share screen lagi sebentar. Cuma pendek aja kok itu slide-nya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, ini tadi disampaikan Pak Teguh, yang ikut cuma sedikit sih ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, nanti yang di sini bisa menyampaikan. Informasi kemahasiswaan ini juga saya kira tidak ada perubahan ya, ini cuma kita ulang-ulang aja gitu ya. Jadi apa yang di sini, jadi selain akademik tadi yang sudah disampaikan Pak Teguh, kita juga selalu mendukung teman-teman untuk mengikuti perlombaan gitu ya. Nah, untuk kompetisi dan lomba ini nanti bisa ada dukungan departemen, pendaftaran proposal pihak KMTK ya. Jadi apapun yang terkait kemahasiswaan banyak sekali pihak KMTK, jadi please update dari KMTK. Untuk klaim prestasi dan lain sebagainya juga bisa dilakukan lewat FT dan UGM. Informasi banyak di media sosial ya, jadi teman-teman silakan untuk mengikutinya.
Mungkin itu Pak Teguh di next. Nah, ini yang tambahan yang lainnya, ini yang penting juga ya untuk melakukan kegiatan akademik dan non-akademik yang banyak itu kan teman-teman harus sehat gitu ya. Ini kuncinya nomor satu. Jadi saya mengingatkan di sini bahwa mahasiswa nanti juga jadi calon insinyur gitu ya, itu harus sehat. Yang pertama jaga kesehatan gitu ya. Jaga kesehatan fisik, makan sehat, olahraga. Nah, di Fakultas Teknik udah banyak banget apa namanya sarana-sarana ya. Jadi silakan dipergunakan. Dari KMTK juga banyak kegiatan. Lalu yang kedua terkait dengan kesehatan mental. Nah, ini tidak kalah penting ya teman-teman untuk diperhatikan bagaimana teman-teman bisa sehat secara mental. In case teman-teman perlu bantuan gitu ya, di GMC ada dokter dan juga psikolog, di fakultas juga ada. Jadi teman-teman bisa cek di sosial media dari Fakultas Teknik atau langsung ke websitenya itu adalah ugmid/kkmst gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh teman bicara, silahkan apa namanya, silahkan ke fakultas gitu ya untuk berbicara. Lalu selain itu saya juga mau menambahkan bahwa penting sekali terkait dengan adanya social awareness gitu ya. Jadi teman-teman di kampus ini kita tuh keluarga besar gitu ya. Teman-teman punya teman-teman ya satu angkatan, kakak kelas, adik kelas, kalian punya DPA, kalian punya dosen-dosen, punya Pak Teguh, punya saya. Jadi misalnya ada apa-apa, feel free untuk berkonsultasi. Dan penting sekali untuk kita saling berempati ya. Jadi kalau temannya ada masalah atau apa, dan juga saling menghormati gitu ya. Tidak hanya sama dosen, tapi sama teman, staff dan orang-orang sekitar. Next Pak Teguh. Urusan pelayanan mahasiswa ini semua ada di fakultas ya. Kalau teman-teman butuh surat aktif kuliah, permohonan cuti dan lain sebagainya, ini juga ada beberapa informasi ya kalau teman-teman lihat di apa namanya papan papan informasi kita ditempel-tempel ya terkait dengan pembuatan surat aktif dan lain sebagainya. Dan di departemen juga ada kantor layanan ya. Jadi teman-teman karena kuliah mungkin banyak di FGL, saya sering nggak aware gitu ya. Di departemen ini ada kantor layanan di gedung selatan lantai bawah. Jadi misal ada apa-apa silakan berkontak dengan Pak Andi, dengan Bu Tina, atau juga dengan Bu Karen gitu ya, langsung ke kantornya. Next, Pak Teguh. Nah, ini tegak SHE. Jadi mungkin teman-teman ada yang sudah pernah apa mengalami gitu ya. Jadi bahwa di fakultas ini sekarang menegakkan apa ya namanya pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran yang ada. Misalnya kalian ngebut di jalan lingkar atau kalian tidak pakai helm dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalau berada di kampus dan sekitarnya gitu ya. eh, Nggak hanya di kampus sih sebenarnya di luar juga ya kalian harus apa ya berperilaku dengan baik mengikuti tata aturan dan eh, apa namanya undang-undang lagi peraturan yang ada seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya nanti kalian break the rule gitu ya, itu akan bisa masuk ke dalam surat keterangan pendapat ijazah. Karena kalian kan nggak mau ya lulus sudah ijazah, tapi ternyata ada note di belakangnya pernah melanggar apa gitu. Nah itu perlu diperhatikan. Next, Teguh. Nah, ini yang terakhir tapi ini paling penting ya. Jadi teman-teman di kampus UGM ini itu kita punya peraturan rektor ya. Jadi apa itu peraturan? Itu adalah mengatur bagaimana teman-teman berperilaku. Ya, sebenarnya tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus karena kalian tuh menyandang nama mahasiswa UGM gitu ya. Jadi pastikan teman-teman tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang melanggar ini. Contohnya apa? Plagiarisme gitu ya. Terus memalsukan tanda tangan dosen gitu ya. Mencontek tadi udah disampaikan Pak Teguh, auto langsung mencontek, titip absen, berbohong, mencuri dan lain sebagainya ya. Banyak-banyak tindakan kecurangan akademik. Nah, itu pastikan tidak melakukan itu. Karena apa konsekuensinya? Selain nilai kalian bisa apa? Bisa diskors, bisa juga sampai dikeluarkan gitu ya. Jadi saya nggak nakut-nakutin, tapi itu memang benar terjadi. Jadi saya minta tolong bahwa teman-teman dimanapun berada selalu menjaga sikapnya. Lalu yang kedua terkait dengan kekerasan seksual ini juga sama ya. Jadi part of it tentang tata perilaku bahwa teman-teman harus berperilaku dengan baik. Jadi intinya apa sih? Kalau kadang-kadang kecurangan akademik itu kalian tuh kepepet ya. Misalnya harusnya ngumpulin laporan, tapi aduh nggak ngejar nih, ya udah tanda tangannya dipalsu gitu ya. Atau aduh besok ujian, tapi aku belum belajar nih, ya udahlah aku nyontek aja. Nah itu. Jadi sebenarnya salah satu kunci itu adalah manajemen waktu ya. Jadi teman-teman atur waktunya dengan baik, belajar dengan baik,
tapi juga mungkin selain manajemen waktu adalah apa ya, kita wajib berusaha, tetapi kalau sudah memang hasilnya nanti ternyata oh belum baik, ya nanti dicoba lagi gitu ya, bisa dicoba lagi. Jangan sampai kalian mengorbankan integritas gitu ya. Jadi kalau memang nilai oh besok kan bisa diulang, nggak apa-apa. Misalnya lulus 4,5 tahun, 5 tahun kan juga tidak masalah. Daripada kalian lulus 4 tahun, ternyata kalian apa ya, menyimpan kebohongan. Ternyata kalian itu nilainya mungkin ada yang nyontek dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kalau ketahuan dan kami yakin ya dengan pengawasan yang sekarang tuh kita bisa sama-sama menjaga ini ya. Jadi itu janganlah terjadi sama teman-teman gitu ya. Next Pak Teguh, ini udah ya. Nah ini, jadi ini mengingatkan yang terakhir tadi, ini adalah tanda tangan dokumen yang ada di semester kalian ya. Semua itu kalian tanda tangan ini waktu kalian masuk jadi mahasiswa. Mungkin kalian nggak sadar, kayaknya ini sekarang tanda tangannya secara elektronik ya kayaknya. Jadi waktu di semester itu. Jadi apa di sini bahwa kalian itu berjanji mengikuti peraturan akademik dan tata perilaku mahasiswa yang ada. Jadi pastikan kalian berbuat baik gitu ya, berbuat baik, tidak melanggar aturan-aturan. Karena apa? Karena kalian sudah berkontak juga dengan UGM. Intinya gitu ya, kita minta tolong semester ke depan dan ke depannya sampai kalian selesai, kalian mengikuti tata aturan yang ada gitu ya, yang baik, supaya nanti jalannya proses pendidikan kalian secara utuh ya, tidak hanya masalah akademik tetapi juga karakter ya, dan etik itu nomor satu, itu menjadi baik. Mungkin itu Pak Teguh dari kita, kayaknya sudah habis ya. Oke, mungkin silakan jika teman-teman ada pertanyaan, boleh disampaikan, bisa raise hand, kita persilahkan. Ada? Atau sudah jelas semua? Belum ada yang raise hand ini. Ini dokumen akan kita bagikan ya ke rekan-rekan nanti untuk persiapan KRS. Untuk yang tidak hadir, nanti disampaikan ke teman-temannya. Bu Lila sama Pak Teguh tidak menerima pertanyaan dulu ya. Silakan dibaca dulu, didengarkan rekamannya nanti kalau kita sudah sediakan atau tanya ke temannya. Oke, silakan Mas Irham. Elektif ya Pak Teguh ya, masuknya ya. Oke. Oke, makasih Mas Irham. Jadi kalau aturan yang dulu itu kan kalian harus mengambil 10 SKS, 6 SKS di satu klaster, yang 4 SKS bebas. Nah, itu sudah tidak ada aturan itu tadi disampaikan Pak Teguh. Yang ada adalah intensifikasi. Kalian mengambil 18 SKS atau elektif kalian pilih ngambil bebas. Nah, untuk angkatan 2024, karena kalian sudah mengambil sebagian, maka jalur yang paling baik itu adalah elektif. Jadi, kalian tinggal mengambil sisa kekurangan SKS-nya. Jadi, untuk klasternya bebas gitu ya. Betul ya Pak Teguh? Nah, jadi bebas, tidak ada aturan harus ngambil di bio, harus ngambil di energi gitu. Jadi angkatan 2024 bebas dan harus mengambil berapa kategori berarti SKS-nya? Dia tetap menggenapi 10-nya ya. Karena nggak jadi 18 kan ya. Tetap menggenapi 10-nya. Karena kan kalau angkatan 2024 sudah mengikuti kurikulum yang sebelumnya ya Mas Ilham. Jadi goalnya angkatan 2024 adalah untuk menggenapi 10 SKS pilihannya. Jadi kalau misalnya kemarin sudah ngambil 8, ngambil lagi 2 SKS bebas apapun. Atau kemarin udah ngambil 6 SKS, mau ngambil 4 SKS lagi, ngambil 4 SKS lagi, bebas apapun gitu. Itu ya Mas Irham ya. Oke. Oh iya ya, enggak Pak Teguh. Tambahan dikit Mas Ilham. Jadi gini, buat yang lain juga semuanya ya. Jadi di slide ya sosialisasi akademik kurikulum lah sebelumnya nanti akan ada catatan gini. Ada mata kuliah yang dihapus kan, TTL, penggerak mula dan beberapa menggambar teknik itu kan nggak ada. Ketika itu nggak ada, maka angkatan yang lama, angkatan 2024, angkatan 2025, bahkan ya jelas angkatan 2023 ya, maka itu menjadi sebagai mata kuliah elektif, gabung di elektif nanti sebagai mata kuliah yang
lain, bebas, pilihan bebas istilahnya. Jadi karena apa? Karena di kurikulum kita di 2020 nggak ada, maka tapi kan saya udah dapat mata kuliah ini, ya itu tuh nggak dihapus, tapi itu dimasukkan di dalam sebagai gabungan elektif. Jadi nanti eh, prinsipnya kalian tinggal lengkapin yang pilihan yang kalau berpikir seperti kurikulum 2021 ya, berpikir melengkapi aja yang 10, nanti kan harusnya kan 18 Pak yang elektif ya, itu ketambahan sama tadi penggerak mula 2, TTL 2, menggambar teknik 2, kemudian ada yang lain ya mungkin ya karena perubahan ini perubahan SKS gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah ini. Kalian cek jumlah SKS-nya ya. Kalian cek jumlah SKS-nya itu berapa. Jika kalian jumlah SKS-nya itu aman, Pak, saya itu kan tadi lulus minimal adalah 144 ya. Kalau misalkan yang kalian kan mesti kalian dapat mata kuliah itu ya. Nah, Kak, ketika ketika kalian sudah 144 ya sudah oke. Sebagai gambaran tuh gini misalnya. Di sini kan ada mata kuliah Sustainable Future Skills-nya. Ya, di sini ada saya berikan ini. Nah, ini Sustainable Future Skills. Kalau di kurikulum 2021 yaitu namanya KKUP. Ini setara. Padahal ini 3 kredit. Nah, saya sekarang Mas Ilham angkatan 2023 saya punyanya itu cuma ini, Pak. Saya punya cuma 2 kredit. Apakah saya harus ngambil yang 3 kredit? Oh, tidak ya. Nanti kalian dengan cek ekivalensinya ekivalensi ya sudah mencukupi itu. Walaupun mungkin nanti SKS-nya tidak sampai menjadi 150 kalau ini total diambil semua ya teman-teman KKN. Misalkan gitu ya. Gitu ya sebagai sebagai gambaran. Nanti akan ada form ekivalensi. Jadi kalau misalkan mungkin kalau misalkan untuk membantu kalian nanti kita bukakan itu deh, kita buatkan kita rilis lebih awal ya untuk ekivalensinya sehingga kalian bisa memulai mappingkan. Ya, kalau secara prinsip sebenarnya sih saya nggak khawatir dengan angkatan 2023 karena tinggal nambah SKS tadi peminatan sudah beres itu ya. Mesti mesti sudah di atas 144 ya. Ya, misalkan. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Jadi nanti mungkin sambil equivalensi kita rilis agak early aja ya Pak, yang maksudnya biar untuk Hmm, teman-teman 23 jaga-jaga. Oke, Tadi saya kan Andika Moses kayaknya tadi ya. tapi udah turun. Kamu nanya apa enggak? Ini ada Rilen ini. Ya Rilen dulu nanti Andika kalau jadinya nanya. Silakan. Selamat pagi Bu Lina dan Pak Teguh. Perkenalkan saya Rylan dari Angkatan 24. Izin bertanya. Jadi di kurikulum 21 kemarin kan partikulat bukan matkul prasyarat. Maka dari itu saya di semester 4 kemarin tidak ngambil partikulat tapi memilih ngambil perpindahan panas. Pertanyaan saya, apakah di semester 5 nanti tetap bisa ambil POTK atau harus ambil partikulat dulu baru POTK di semester 6? Terima kasih. Ada kes gitu ya. Kamu di partikulat malah dilepas, kamu malah ngambil heat transfer ya. Iya betul Pak. Partikulat 4, malah 4-mu malah dilewati. Hmm. Hmm, kasus khusus ya Nanti mungkin. saya konsultasikan ke tim kurikulum ya. Tapi kalau secara prinsip eh, sepertinya bisa dengan syarat kamu di semester 5 harus ngambil pemrosesan partikulat. Jadi seperti kayak diambil, jadi kamu nggak boleh pending pemrosesan partikulatnya di semester 5 ini. Gitu ya, diambil bersamaan. Karena memang masih transisi ya. Saya kira juga suatu hal yang lazim Pak. Saya lepas saja Pak, saya ngambil ini, uang itu nggak jadi prasyarat awalnya gitu ya. TPP sama OPP kan awalnya ya. Nanti saya akan konsultasikan itu. Jika nanti akan kalau ini oke dari tim kurikulum, nanti kita update. Kemudian yang menjadi catatan itu adalah bahwa kamu harus mengambil, kan ini peralihan ya, kamu harus ngambil partikulat di semester 5 bagaimanapun caranya. Kalau nggak ngambil nggak bisa katakanlah gitu ya. Nah, Oke kalau baik. Baik Pak, misalkan nanti terima di kasih. semester partikulat di 5 itu kan hanya satu kelas ya, yang ini ya campur ya nggak apa-apa, kamu campur aja. Artinya kamu ngulang, kemudian dibebaskan dari aturan yang tadi 3,5. Karena 3,5 itu yang percepatan. Jadi misalkan, Pak, saya itu di semester 3 gitu ya. Nah, saya mengambil partikulat di semester 4, pada syaratnya TPP itu yang harus yang 3,5. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang istilahnya masih dari atas mau ngulang ya dipersilakan aja nah itu. Nggak ada aturan itu. Kita concernnya ke mahasiswa yang belum mengambil. Ya.
Tapi kalau misalnya Pak, saya juga belum ngambil Pak, tapi karena saya mahasiswa semester 5 itu, kamu kan semester 5 itu boleh gitu ya. Saya konsentrasi semester 3 ya, 3 dan belum ngambil. Jelas. Oke, Oke, silakan yang lain. oke, gitu ya, Rilen. Silakan yang lain. Tadi Andika kamu jadi nanya nggak? Jadi Bu, eh, pagi Pak Teguh dan Bu Lila, Hmm. perkenalkan saya dari angkatan 2022. Izin bertanya terkait tadi yang dijelaskan Pak Teguh terkait matkul TTL, Pemul sama LMS itu kan di kurikulum 2026 sudah tidak ada. Nah, berarti bagi kita angkatan 2022 yang masih mengambil mata kuliah ini untuk mengulang di semester 9, apakah itu nanti otomatis jadi matkul intensifikasi Pak? Kemudian jika kita mengulang, eh, ini kan belum ada jadwal ujian maupun jadwal kuliahnya, Pak. Artinya kita kan masih meraba-raba begitu. Otomatis kita juga meraba-raba matkul yang akan kita ambil semester 9 ini. Mohon arahannya, Pak. Kira-kira bagaimana, Pak, terkait Sebentar, saya tanya dulu ke Moses. Eh, Mata kuliah apa yang belum keluar jadwal sama jadwal ujiannya? yang ini, Pak, Pemul. Oh, Eh, pemul. Oke, ya, ya. Oke, oke. Oke, jadi gini, penggerak mula, TTL, kalau misalkan kalian mau mengulang mata kuliah itu dengan kesetaraan, nanti kalian bisa ngambil ke mesin atau ke elektro langsung. Ya, memang jadwalnya di elektro nanti ya. Saya nggak tahu juga jadwalnya karena belum sharing gitu ya. Kayaknya mereka masih proses gitu ya. Jadi betul kalau misalkan kalian mau ngambil mata kuliah yang mempunyai konten mirip gitu ya, maka kalian harus ngambil pilihan itu di prodi yang lain. Tapi kalau misalkan mau digantikan dengan pilihan, jadi bukan intensifikasi ya. Jadi kalau kita bicara intensifikasi artinya eh, paket 18. Tapi kalau misalkan kita sekarang ganti ini ya, ganti apa itu? Ganti mode ya. Kalau misalkan kita bicara hanya ngambil satu mata kuliah di tempat yang lain itu di klaster yang lain nanti kita pilihannya adalah pilihan subjek atau elective courses atau pilihan minat gitu ya atau elektif lah ya elektif ya. Jadi nanti Moses bisa menggantikan Pak saya TTL nih nggak ada lagi gitu ya. Either kamu ngambil di elektro nanti nyari jadwal di elektro nanti akan keluar juga jadwal-jadwal pilihan yang ada di elektro. Yang kedua Pak saya ngambil intensifikasi saja yang simulasi kayak atau bioproses atau yang lain itu boleh. Ya ngambil mata kuliah di ya tersedia di elective subject. Contohnya gini tadi ya. Jadi kalau ada kan di bawah ini ada elective subject nih di dalam tempat kalian, ya. Jadi pilihan aplikasi elective subject ini ada 80 ini saat ini yang terdata di tempat teknik kimia. Nanti akan digabungkan untuk seluruh UGM. Nanti akan banyak pilihannya. Kamu bisa ngambil tidak harus oh Pak ini tertulisnya ada 200 SKS. Apakah harus 200 tidak? Kalau di elective itu ngambil secukupnya. Gitu ya. Nanti Moses hanya cukup ngambil 2 SKS karena pengganti TTL ngambilnya di sini. Gitu ya. Paham? paham, Pak. Baik, Pak. Oke. Tuh, Makasih, Pak. jadi yang di elektif ini nanti mata kuliahnya apa saja ya? Mata kuliah yang ada di masing-masing klaster ini, teknologi hayati, keselamatan, simulasi proses itu nanti kita akan tawarkan semua di sini ya. Plus mata kuliah dari prodi yang lain. Oke, sip. Makasih, Oke, Pak Teguh. silakan. Oke, Mhm. ada lagi? Dia tanya di chat. Oke, Anora bertanya, Bapak Departemen sudah merilis panduan evaluasi. Tadi sudah disampaikan ya, nanti kita akan rilis dalam waktu Panduan dekat. ekuivalensi, kalau misalkan yang ekuivalensi yang sifatnya list itu sudah kami berikan. Jadi ini kalau yang Yang ekuivalensi itu loh ya, yang mungkin ekuivalensi yang sifatnya perseluruhan itu memang belum. Tapi kalau yang ekuivalensi untuk mata kuliah yang berubah itu sudah. Saya bukakan kembali ya materi yang mana ya. Oke, start. Kalian itu yang mana sih Pak? Yang itu gini tak tunjukin. Kita sudah rilis itu. Heeh. Ya, Nih, mungkin buat angkatan atas ya, yang akan mengulang-ulang memang menjadi harus lebih perhatian ini masalah ekivalensi ini supaya ya tidak ada yang miss dan tidak ini.
Nih, sosialisasi kurikulum nanti dokumennya ada ya di sana. Ditanyain ke KMTK atau kita sudah post di Telegram. Cari Telegram kan nggak hilang ya, gampang. Ini. Ini ekivalensi nih. Nih, kurikulum tulisannya. Highlight perubahan mata kuliah wajib ekivalensi. Ya, kimia analisis saat ini menjadi kimia analisis yang 3 SKS. Kimia umum 2 jadi 3, fisika 4 nanti equivalence dengan 3 SKS gitu ya. Jadi Pak saya itu sekarang dapatnya 4 SKS gitu, fisika saya. Di kurikulum baru kan 3. Nanti saya lulus dengan 4 atau 3. Kalian lulus dengan mata kuliah yang kalian ambil. Gitu ya. Jadi Pak saya itu fisika 4 ya di EKRS kali atau di transkrip kalian 4 gitu. Di mana 4 SKS fisika tadi ekuivalen dengan kurikulum yang baru 2026 itu 3 gitu istilahnya. Tapi yang kalian tercatat di dalam transkrip kalian ya 4 SKS. Matematika 4 nanti menjadi matematika 1, matematika 2, ini 3 ini ekuivalen. Pak saya hanya ngambil matematika 4 SKS dulu, nggak apa-apa 4 SKS. Jadi secara konten itu nanti akan setara dengan matematika 1, matematika 2. Kecuali kalian ngulang, tadi saya sampaikan. Pak saya ngulang aja, saya ngulang matematika 1. Oh, kalau ngulang matematika 1 ini mau dihapus, ya kamu harus melengkapi matematika 2. Gitu, ini ekivalensinya. Nah, ini konsep teknikan nanti tadi namanya di sustainable future skills. Ini kita keterangannya nih, diekivalensikan dengan gitu ya, Anora. Nah, tadi ada yang tanya nih, Mas, teknik tenaga listrik penggerak murah kan hilang, Pak. Terus gimana? Ini dihapus dan dapat diambil melalui mata kuliah pilihan, minor, atau intensifikasi, dan seterusnya. Pak, saya itu nggak mau lulus dulu, Pak. Saya mau ngambil intensifikasi aja deh, 18 SKS. Saya lebih dari 150. Duh, nggak apa-apa, 160. Ya, silakan aja, itu bagian dari hak kalian untuk mengambil mata kuliah. Tapi lebih lama jadinya. Atau gue aku tadi bingung malah kamu dijelasin yang KAI tadi 4 SKS 3 SKS. Misalnya si Ami itu 3 SKS. Oh, terus 3 SKS. Tapi kalau misalkan saat ini dia nggak ngulang, ya kan jadi 4 SKS kan. kalau kamu ulang itu 3 SKS. Ya. Hmm. Ya. Nah, dari total itu nanti kalian cek totalnya. Dari totalnya apakah sudah 144 minimal belum gitu. Gitu. Tadi 144. Karena minimalnya kita set di 144. Katakanlah Pak, tadinya kan saya mesti lebih 144 itu. Wong kalian itu lulus sekarang 150 SKS. Kayaknya kalau cuma kurang 1 tidak perlu terlalu khawatir ya Pak ya. Oh, sudah ada. Memang ada pertanyaan lagi? Bisa mau silakan. Baik, perkenalkan saya Selabdi dari yang kedua juga. Bapak dan Ibu izin bertanya Bapak, itu tuh buat ya mata kuliah ekonomi teknik itu kan diperlambat ke semester 4 ya Bapak. Untuk ada rencana mengulang di semester ganjil ini bagaimana ya? Iya. Teknik itu berada di semester 4, memang kemudian kita nggak tawarkan kemarin karena memang dia itu kan kalian kan sudah banyak yang ambil di semester ganjil ya. Kemudian biasanya ekonomi teknik itu jumlah yang ambil itu nggak banyak biasanya, maka kita tutup. Tapi tolong gini, di sini ada perwakilan KMTK. KMTK juga saya dapat email dari KMTK kalau ada peminatan yang pengen ambil ekonomi teknik. Cuma saya tolong diupdate terkait dengan jumlahnya. Nanti saya juga reply ke emailnya KMTK, jumlahnya. Saya nggak mau kalau nanti kalian survei dulu jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah itu dengan jadwal yang rekomendasi kalian bolehlah silakan nanti saya tanyakan availability dari Bapak Ibu dosennya ya, nanti saya cek kembali. Kalau misalkan itu melebihi 15 katakanlah ya, itu nanti kita bisa buka gitu. Silakan nanti ditanyakan karena mata kuliah wajib itu kan jumlahnya lebih banyak ya minimalnya. Kayaknya ekonomi itu Bapak Ibu dosennya nggak terlalu kerso kalau misalkan cuma sedikit ya mahasiswa yang batasan di departemen sebenarnya kalau 10 kita masih bisa negosiasi ya Pak 10 orang dibuka aja kan kadang-kadang ada yang cuma sekitar 10-11 ya karena minimalnya 10 kita juga sampaikan berulang kali ya tapi ada mata kuliah tertentu yang ini ya kalau bisa lebih dari 10 karena kadang-kadang itu ada yang ngisi survei 10 nanti pas waktu KRS-an
pada nggak ngisi, jadi berkurang kan, udah dibuka dan ditutup kan nggak enak kami ya. Sudah sampaikan ke Bapak Ibu dosennya dan seterusnya. Jadi tolong nanti kalau ada perwakilan dari KMTK di sini, ada perwakilan KMTK nggak ya yang terkait dengan pendidikan? Ada harusnya ya. Siapa ya? Ada nggak yang di Wah, sini? kalau nggak ada ntar tak marahin ini KMTK nih. Halo? Aku lupa ya, sopo itu. PH Ya, bidang 1 aku lupa. siapa ya, ini Sorry namanya dimarahin lupa ini. aku. Ah, Hmm. Sama ini sekaligus ya, karena kita aturan di Zoom lah ya, lebih enak lah ya. Itu yang strip itu tolong diganti namanya dengan ada nama itu. Saya tunggu 1 menit, kalau nggak tak remove dari Zoom ini. Ini si Mail datang nggak? Mail PH bidang 1 siapa ya? Saya lupa namanya, tiba-tiba lupa. Ini nggak datang nih. Ini nggak ada nih, nggak PH KMTK nggak ada sama sekali nih. Halo? Waduh. Ayo wes, oke ntar tak. Siapa nih? Ihsanul Abdi. Izin bertanya lagi, Ibu. Iya, Semisal, silakan. semisal untuk semester ganjil ini tidak dibuka untuk ekonomi teknik, Ibu. Sedangkan kita mahasiswa atas angkatan 23 itu mengejar untuk syarat buat PPK, Ibu. Dan syarat buat PPK yang ujung-ujung kan PPK, Ibu. Berarti kita harus mengundur lagi kalau misalkan tidak bisa dibuka pada semester ini. Sebentar, pertanyaanmu suaranya pecah-pecah. Kamu angkatan berapa toh, Abdi? Angkatan 23, Bapak. Angkatan 23. Berarti semester Angkatan ini, ganjil 2023, ini kan Bapak. 2000 apa 2000 sekarang kan semester 7 kan ya? Ya kan semester 7 kan. Kemudian kamu jadi nggak bisa ngambil PPK ya? Ekonomi teknik urung lulus ya? Ya. Ah. Hmm. Tolong ini ya, Abdi, nanti saya tak sampaikan ke KMTK. Kamu juga bisa merilis email ke KMTK juga ya. Kita banyak kan bisa gitu ya. Ini saya agak agak ini masuk agak surprise di sini nggak ada perwakilan KMTK. Harusnya juga ikut di sini biar bisa bertanya sekaligus gitu ya. Kamu email ke sana. Kemudian kami juga akan mereply tadi kan, semua ruang bisa kita sampaikan gitu ya, karena harus ada permintaan resmi dari via itu. Kemudian tolong nanti biar nanti KMTK mendata siapa saja yang akan mengambil mata kuliah di ekonomi teknik tadi itu ya. Nanti ke gini prosedurnya ya. Kamu kan di semester 7. Kalau misalkan nanti kenyataannya Pak, saya itu cuma yang ngambil cuma saya ini, yang lainnya belum katakanlah. Terus efeknya ke masa saya harus mundur lagi. Gini caranya. Eh, jadi kalau misalkan di dalam sebuah sistem, kamu kan di semester 7 nih, maka di semester 7 itu syaratnya di ekonomi teknik. Tapi kalau misalkan kamu bergerak di semester 8 katakanlah, nanti kan semakin terlambat ya. Nanti ada dispensasi-dispensasi yang bisa kita bantu gitu. Ya, jadi biar kamu nggak terlambat menjadi 1 tahun lagi gitu ya. Nah, karena kan kamu sudah terlambat nih. Akan kita bantu untuk ngambil di semester 8 katakanlah untuk yang di ekonomi teknik gitu, dan kemudian ngambil bersamaan dengan PPK katakanlah. Gitu. Nanti kita akan coba bantu itu. Ya paling ideal nanti ada masa yang ngulang ekonomi teknik biar nanti kita buka sekalian. Itu paling ideal. Kalau nggak idealnya tadi gitu. Ya, Abdi. Baik Bapak, terima kasih Bapak dan Ibu Ya, atas informasinya. nanti tapi minta tolong untuk ini ya, kalau misalnya ada apa-apa kamu langsung kontak ke kami ya, artinya biar nanti ada inilah saling mengingatkan. Kalau saya kan sudah wai berah ini sopo dan seterusnya gitu ya kan enggak ya. Jadi kalian kan yang bisa menyampaikan Pak ini dulu saya konsultasi kata Pak Teguh seperti ini, nanti dibantu untuk mengingatkan ya. Kirim email CC ke Ya, saya juga, betul. nanti kita bisa itu. Email. Baik, Oke, baik Bapak dan silakan. Ibu, terima kasih. Ada lagi? Tadi ada yang tanya Moses gimana? Mau tanya lagi Moses? Izin bertanya lagi Pak Teguh dan Bu Lila. Izin Pak, ini saya lihat matkul pengendalian proses itu kan matkul genap Pak ya, tapi memang tidak dibuka di ganjil. Kira-kira izin apakah ada kesempatan untuk dibuka lagi Pak di Mata kuliah apa? Delpros. Pengendalian proses. Terima kasih.
pengendalian proses itu gini. Pengendalian proses itu kan dibuka di semester ganjil, di semester 7 awalnya ya kan ya? Enggak, Sorry, Pak. di Semester semester 6 6. ya. Ya, di Tetap semester di situ. 6. Mm-mm. Betul, semester 6. Dalam kurun waktu 3 tahun ini, kita buka itu pengendalian proses, tapi nggak ada yang minat, hanya 1-2 orang gitu. Maka kita tutup terus itu, Mas. Mm-mm. Kalau yang pengendalian Baik, proses. Bapak. Nah, Baik. hmm. Oke, silakan Syahis. Oke, baik. Saya izin bertanya. Sebenarnya lebih ke memastikan sih, Pak Bu. Jadi kan untuk mata kuliah matematika dan kimia itu kan berubah menjadi metode analisis dan numerik. Dan kebanyakan di angkatan saya tuh pada pengen ngulangnya tuh di matkul matematika dan kimianya. Nah, jadi nanti untuk nasib mata kuliah metode numerik itu bagaimana ya? Apakah melebur atau tetap ada nilainya seperti itu? Wah, Terima ini kasih. cinta sekali sama matematika teknik kimia Sakis. Ngulangnya kepengennya sing itu. Kami coba bantu biar jadi mata kuliah kayak gitu, malah pengen jadi matematika. Enggak, berarti maksudnya kalau misalnya mau mengulang MTK, apakah mengulang mata kuliah yang baru gitu kan, Pak? Pertanyaannya Syahis sebenarnya. Oh, gini caranya. Mana Gini. caranya menghilangkan masalahnya adalah nilai MTK-nya jelek gitu loh, Pak, permasalahannya. Iya, kan dia harus ganti kan. Nah, caranya gini. Ah, Mana matematika teknik kimia? itu 13. Oh, ini. Kamu kan punya mata kuliah yang namanya adalah matematika teknik kimia dan metode numerik, ya kan? Kemudian saya ngulangnya metode analitis dan numerik saja misalkan, atau ngulangnya MTK ini, maka metode numeriknya kan tetap gabung nih. Tapi kalau misalkan kalian mengambil metode analitis dan numerik, katakanlah jadi satu, maka yang akan muncul di dalam KRS kalian ya, atau di dalam nasib yang 4 SKS ini, karena ini gabungan gitu ya. Secara konten itu sama gitu, secara konten gitu ya. Matematika teknik. Yang berkurang yang konten matematika teknik kimianya, metode numeriknya sama, jadi 4. Nah, ketika hal ini terjadi, maka kalian langsung ngambil metode analisis dan numeriknya, nanti kan kurang SKS-nya nih. Atau belum tentu kurang loh, belum tentu kurang saya sampaikan. Belum tentu loh. Kalau kurang itu ngambil pilihan minat. Pilihan minat. Tapi belum tentu kurang menurut saya. Karena saya sampaikan gini ya, kalian itu lulus 144, tambahan KKN itu 8. Jadi kalian itu punya 150, punya fleksibilitas 6 SKS. Kalau terjadi pengurangan, katakanlah Pak, ini saya harus ngambil 2 mata kuliah, belum tentu. Saya yakin enggak. Gitu. Jadi kalian cukup lulus dengan metode analisis numerik, itu sudah kontennya sama dengan matematika teknik kimia sama metode numerik, kecuali kami di dalam aturannya adalah kalian harus lulus minimal 150. Itu nanti kamu harus nambah itu. Kan tulisannya 144. Gitu Mas Akis. Baik, Pak. Berarti misalkan nilai MTK saya C, nilai matematika saya itu A. Dan ketika saya ngulang menjadi metode analisis dan numerik itu berarti nilai matum yang saya udah dapatkan A itu hilang, Pak. Hilang, ya. Cukup dengan metode analisis dan numerik, ya. Oke, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi mungkin ini ya, mungkin perlu yang di-highlight tadi, yang ekivalensi ini mungkin yang penting buat teman-teman, dan catatan tadi ternyata dari Pak Teguh, karena kalian tuh ada kelebihan SKS ya dari KKN dan lain sebagainya itu, jadi sebenarnya kalau perbedaan ada kurang 1-2 SKS gitu itu masih aman ya Pak ya. Jadi nggak perlu nambah mata kuliah yang lain lagi gitu. Tapi to be sure ya nanti kalian kalkulate ya. Intinya minimal SKS kalian untuk lulus adalah 144 ya Pak Teguh. 144 gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, Irham. Oh, Sasi dulu mungkin ya. Sasi kamu jadi tanya? Selamat pagi, Wila dan Pak Teguh. Saya ingin bertanya untuk yang pengambilan mata kuliah KT. Nah, untuk mata kuliah KT itu tetap diambil di semester 8 atau mungkin dari beberapa teman saya juga ada yang memiliki rencana untuk KP di semester ganjil. Dan itu mungkin belum mendapat balasan dari perusahaannya. Nah, itu apakah tetap mengambil di semester 7 ataupun di semester 8? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Kerja praktek itu gini. Pak saya itu nyurati perusahaan di bulan Agustus katakanlah, tapi saya berangkatnya di bulan Februari gitu, Februari Maret gitu. Kan bisa jadi seperti itu ya. Ketika di Februari bulan Maret, maka kalian boleh memasukkannya di semester genap. Jadi nanti kalian bisa note ke bagian akademik kan ketika itu kamu kan ada persuratan yang harus ke saya ini kan ditanyakan nanti
kamu sudah ngambil KRS belum gitu ya. Nanti akan ada catatan berangkatnya kapan gitu. Nanti bagian akademik tahu, oh ini berangkatnya masih masih Februari. Jadi nggak perlu ada catatan di KRS kan di semester ganjil gitu. Kecuali kalian itu memang selesainya di semester ganjil. Katakanlah gini, Pak, saya berangkat sampai bulan November gitu ya. Tahun ini ya, berarti bulan Oktober, November, Desember kata. Maka itu harus ada di dalam KRS-nya semester ganjil gitu ya. Walaupun istilahnya ya kalau itu aman ya. Maksudnya yang paling jadi concern kan kalian bikin surat sekarang untuk berangkat di semester genap ya. Nah, kalau misalkan memang bikin surat sekarang kemudian mau berangkat ganjil ya harus dimasukkan di KRS-nya gitu. Jadi batasnya sampai Desember ya, sampai tanggal sampai sampai tanggal 15 Desember. Ya. Oke, mungkin nambahin sedikit ya, Sasi. Jadi kan sebenarnya SKS itu kan menggambarkan beban kalian gitu ya. Untuk mahasiswa tingkat akhir ini mungkin kita perlu apa namanya sampaikan kan kalian itu nanti akan mengambil, akan menyelesaikan penelitian, misalnya akan pergi KP, akan TPPK. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian nyuratin sekarang belum ada balasan, tapi kalian planning pergi di semester ganjil, ya dimasukkan saja gitu loh. Artinya kalau misalnya nanti kalian benar-benar pergi kan kalian memang sudah masuk di situ gitu loh. Kalau misalnya ternyata nanti nggak diterima, apply lagi baru pergi Januari, ya nggak apa-apa Januari dimasukkan lagi. Tapi menurut saya sih, kalau kalian ada kelebihan SKS, toh batasnya kan 24 gitu ya, itu dimasukkan saja gitu. Daripada nanti ketinggalan. Misalnya kalian udah selesai bulan November, bulan Desember kalian selesai laporan, kan langsung disubmit, langsung bisa keluar saat itu juga gitu ya. Jadi kalau tidak ada keterbatasan SKS yang menurut saya itu seharusnya tidak ada gitu ya. Sebaiknya kalau mau pergi di bulan di ganjil ya ganjil dimasukkan gitu. Gitu ya, Tasi ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Oke. Tadi ada yang mau lagi Irham. Irham tadi mau nanya lagi? Mm-mm. 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 Hmm. PKSDA dan Betul. Ah. Ya, makasih. Ini yang di bagian ini, di bagian yang PKSDA kewirausahaan sama teknik produk, karena secara konten itu berbeda, gini yang di bagian ini, ya, ini agak spesial yang di sini. Karena tiga juga ya. Jadi Pak saya itu sudah ngambil teknik produk PKSDA gitu ya. Saya ngambil kewirausahaan. Kan nggak ada wirausahaan nih. Nanti langsung ngambil pengembangan produk dan bisnis saja. Nanti yang teknik produk sama PKSDA nanti kita masih bisa masukkan ke dalam transkrip kalian untuk yang ini karena secara konten nanti agak berbeda. Jadi secara walaupun ini teknik produk kewirausahaan itu secara konten di dalam pengembangan produk itu nanti berbeda. Jadi kalau misalkan kalian nanti akan ada pengembangan produk dan bisnis, kemudian ada PKSDA, kemudian ada teknik produk itu secara terlihat outlook-nya di transkrip itu masih masih oke gitu. Nah, secara silabus nantinya. Kecuali yang Mednum tadi, Mednum sama itu sama masalahnya. Ya, untuk yang ini ya betul. Yang ini bisa. Nah, Oke, karena kalau terhapus lumayan itu 4 SKS ya yang 4 kau. SKS lah. Dan secara Biasa. konten memang beda. Cuman kalau yang Hmm. Mednum tadi kan dia sangat mirip banget ya. Jadi kalau ditampilkan dua-duanya juga agak aneh. Oke, silakan ada lagi? Sudah jelas semua? Kayaknya udah. Ada yang raise line lagi ya? Enggak ya? Ada yang WA tadi. Oh, Enggak. ini Zenta, WA. Zenta. Oh, di Oh iya. ini di apa itu di message. Mengenai karena sejauh ini saya mendapatkan mengulang. Kalau mengulang kan yang diambil yang paling bagus toh maksudnya gimana? Apakah SKS total lama lebih dapat dipangkas? Oh, dipangkas. Nggak bisa. Gimana, Pak? Itu nanti kalau mau yudisium ya, itu kan akan ada tabel ya yang kira-kira mau di itu ya, ya nggak boleh dihapus ya. Maksudnya kalau tadi kan dihapus kan karena ada ekivalen gitu ya. Tapi kalau gimana nih Pak Teguh?
Iya ya betul. Jadi gini, ketika kalian ngambil tabel konversi nanti untuk ekivalensi kurikulum, itu nanti kalian akan merasakan bahwa kita nggak bisa menghapus seenak, maksudnya bukan sini, ini tak hapus saja gitu. Karena gini, mata kuliah yang mengunci kalian itu adalah mata kuliah yang KKN. KKN di mana itu top up tanda kutip ya, nambah gitu. Kalian berangkat 2 bulan tapi dapatnya mata kuliah yang lain. Nah, ketika dapat KKN, ketika KKN itu masuk di dalam sistem itu kalau misalkan di dalam equivalency itu nggak ada tuh, nggak ada slotnya ke kanannya. Maka ketika ada KKN tambahnya 6 kredit yang sebagai buffer tadi ya, kalau kita mengalami penurunan SKS karena SKS-nya berkurang, maka bisa kompensasi di situ. Tetapi kita tidak bisa menghapus. Contohnya gini, Pak, saya kan ada KKN nih, ada 150 nih. Saya tak pangkas aja 144 yang jelek-jelek metode matematika teknik kimia saya hapus. Itu nggak boleh karena matematika teknik itu wajib ini ya di dalam kurikulumnya gitu istilahnya. Yang bisa kalian hapus itu adalah mata kuliah yang sifatnya itu adalah pilihan minat kalau lebih minimal kan 18 itu total itu 18 ya total ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan mata kuliah yang bukan itu nggak akan bisa. Jadi akan kalian lihat itu kayak gini gambarannya di diagram alirnya ada catatannya. Ini. Kalian kan ini akan di print ya. Jadi nanti akan yang lebih baru ya, ini kodenya masih yang lama ya. Jadi kodenya akan ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalnya kalian lihat total kreditnya dari 20 sampai 16, total ini 144 ini totalnya. Jadi istilahnya semua mata kuliah yang di sini itu harus diambil secara prinsip. Ya, secara prinsip akan muncul. Misalkan kayak tadi nih, Pak, saya kan tadi PK proses development kan kamu sudah ambil, ya boleh saja di situ. Jadi istilahnya. Kalau saya lebih dari 150 boleh, ya boleh. Teknik produknya mau ditambahkan tadi, misalkan mau dipertahankan. Tapi kalau misalnya KKN kita catatkan hanya 4 SKS tuh di sini. Jadi totalnya 154. Nanti kalau misalnya dengan KKN, karena kalian KKN itu ibaratnya kalian berangkat, nanti dapat SKS-nya gitu loh, top up-nya gitu ya. Maka totalnya menjadi 150. Oh iya, betul. Ini ada keterangan di sini. Student Community Service nanti akan ada mata kuliah appropriate teknologi atau penerapan teknologi tepat guna, komunikasi masyarakat, sama health literation atau literasi kesehatan. Itu yang tidak bisa menggantikan mata kuliah wajib yang ada di sini gitu. Gitu, Zinta. Jadi akan 150 sebenarnya ya. gitu ya. Jadi bukan berarti terus kalau nilainya ada yang mau dibuang gitu nggak bisa ya, Mbak Zinta ya. Oke. Eh, silakan apa ada lagi? Hasna, silakan Hasna. Hasna. Oh ya, silakan Hasna. Silakan. Gak ada suaranya atau ganti dulu Jundi. Hasna atau Jundi? Ya, Jundi. Baik, selamat siang Bapak Teguh dan Bu Lila. Izin Ya. bertanya, untuk mahasiswa yang baru mengambil peminatan, Pak, Bu, berarti sistemnya itu atau mekanismenya itu mengikuti kurikulum terbaru nggih, Pak, Bu? Apa? Mata kuliah peminatan mengikuti kurikulum terbaru. Iya. Kamu angkatan 2000 berapa Mas Jundi ya? 2023, Pak. 23 ya kan ambil peminatan nih. Nanti kalau misalkan peminatannya karena baru pertama kali ngambil ya, saya masih belum berani menjawab. Secara prinsip di dalam sistem itu nanti untuk angkatan 2020 kita harus ngeset angkatan atau tidak. Jadi gini, karena sistemnya masih belum bisa ngeliat ya. Tetapi gini, prinsipnya itu kamu tinggal ngikuti alur aja. Apakah kamu mau milih 18 SKS, mau yang intensifikasi seluruhnya juga bisa. Kalau misalkan yang apakah mau elective courses juga bisa. Tapi kalau angkatan 2023 sepertinya sulit ya, karena kan kamu ada mata kuliah teknik gerak mula apa-apa itu yang akan kamu masukkan dalam KRS ya. Itu nanti kalau kamu mau hapus itu ya kamu ngambil 18 total gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu sudah apa istilahnya sudah ngambil mata kuliah yang ada di dalam sistem nanti nggak mungkin bisa itu, nggak mungkin bisa.
Jadi karena kamu sudah ada mata kuliah yang lain yang sudah kamu ambil sebelum, jadi kamu akan ngambil elektif ini. Mungkin ini juga akan agak mirip dengan ini mahasiswa angkatan 2024 sebenarnya ya. Angkatan 2024 itu kan juga sudah ada mata kuliah yang kayak TTL sama penggerak mula ya. Jadi karena gini, kalau misalkan kalian itu sudah ngeklik ngambil intensifikasi, maka nanti sudah ngunci itu loh. Kamu harus selesai semua gitu istilahnya secara sistem. Nanti saya tak tanyakan dulu deh, nanti gimana ya. Memang yang angkatan 2024 kita mau ngolek dulu datanya karena masih semester 5 gitu ya, baru belum mengambil gitu ya. Apakah bisa untuk di apa itu diminimalkan atau seperti apa gitu ya. Cuma nanti akan kita lihat. Tapi angkatan 2023 kayaknya kamu akan ambil elektif, Jundi, langsung ya. Baik Bapak, terima kasih. Iya ya. Oke, Ya, itu pasti di akan chat elektif. Hasna, panjang nih. Kolom chat saya ingin bertanya terkait persyaratan pengambilan mata kuliah KP. Ya, mata kuliah KP syaratnya adalah 120 SKS dengan minimal CMIN. Saat ini nilai SIMaster jumlahnya 118 belum termasuk KKN. Berarti harusnya bisa ya. Ya, Apakah pada saat periode KRS ganjil nanti saya tetap dapat mengambil mata kuliah? Bisa harusnya. Karena kalau 118 itu nanti kalau nilai KKN-mu sudah keluar itu dia udah di atas 120 ya. Saya menanyakan hal ini karena saya sudah mendapatkan surat penerimaan di bulan Oktober November. Oke, jadi secara prinsip bisa. Cuman mungkin ini tadi disampaikan juga sama Pak Teguh ya buat teman-teman yang sudah mau KP. Prime time itu di Januari sampai Maret karena apa itu tidak mengganggu perkuliahan kalian di semester ganjil. Karena kalau di semester ganjil kan kalian masih ada KPK, PPK, pemilihan minat gitu ya. Cuman memang kami paham bahwa mencari tempat KP itu tidak mudah gitu ya. Jadi mungkin akan perlu di spread gitu. Tapi saya titip ke Pak Andi, kalau bisa memang jangan semua terus menumpuk misalnya di bulan Oktober karena kemarin saya sempat melihat cukup banyak gitu ya yang keluar yang apply di bulan Oktober November gitu ya. Walaupun nanti memang ada yang MBKM juga, tapi kalau bisa memang dipecah gitu ya. Ada yang di Oktober, November, terus Januari, Februari gitu. Bahkan sampai semester depannya kan juga masih bisa ya sampai Mei, apa tuh Maret, April, Mei gitu ya, let's say gitu. Jadi secara prinsip bisa Mbak dimasukkan. Kalau 118 nanti udah masuk KKN itu sudah masuk harusnya. Gitu ya. Cuman kalau 2 bulan nggak boleh izin UTS Iya, ya. betul. Tadi yang disampaikan bahwa tidak boleh izin nabrak ujian ya. Jadi harus balik ke sini dulu. Jikalau ingin, oke, Nizrina ya. Eh, jikalau ingin mengulang mata kuliah matematika di semester atas, apakah SKS yang berlaku untuk matematika masih bisa dipilih antara, oh enggak, nggak bisa ya Pak, matematika Hanya 4 dia buka SKS cuma semester depan aja. disediakan sekarang aja. Kalau mau mengulangnya masih tahun depan itu sudah tidak ada. Jadi kita karena peralihan tadi disampaikan Pak Teguh, kita masih mungkin menyediakan beberapa mata kuliah yang urgent ya, terutama untuk membantu angkatan atas juga ya. Jadi kalau mau ngulang yang 4 SKS, kesempatannya hanya besok. Kalau tidak, harus menyesuaikan dengan yang ada. Oke, gitu ya, Mbak Nisrina. Michelle, Evelina. Evelyn, mana Evelyn? Mana? Oh, Evelyn Resen, Resen. resen. Oke, silakan Evelyn. Belum masuk suaranya? Evelyn? Nggak jadi kah? Nggak ada. Oke, saya sambil menjawab ya. Michelle Gunadi, kuliah partikulat pakai bahasa Inggris tadi ya. Reguler, oke. Reguler tidak harus menjawab bahasa Inggris, tidak ya. Bahkan mungkin kalau ini tadi gimana ceritanya sih Pak? Saya lupa. Kelasnya cuma bahasa Inggris ya, yang partikulat, Matematika. yang Partikulat ya percepatan. dibuka. Oh iya, oke. Soal ujian mungkin kita bisa sediakan bahasa Indonesia Bisa juga ya sediakan Pak. 2. Bisa sediakan Ya, 2. Ujiannya ya. bisa 2. Uji Nanti kalau kertas reguler dapat ujian dan kertas bahasa menjawab Indonesia. ya. Kalau untuk reguler kalian berhak atas apa soal ujian dan menjawab dalam bahasa Indonesia saja. Cuman karena kelasnya digabung jadi kalian harus belajar bahasa Inggris untuk di kelasnya. Gitu ya. Michelle Ada ya. bahasa Malaysia masalahnya, ada 5 orang. Ya. Oke. Syahis.
Baik Bu, izin bertanya kembali terkait dengan aturan kumlot. Apakah jika mengulang itu kira-kira masih bisa kumlot nggak? Karena kemarin info terupdate tuh maksimal 2 kali ngulang ya Bu. Aduh, nggak tahu saya masalah itu, Pak Teguh. Itu juga nggak tahu karena itu by system. It- Saya nggak Itu, bisa menjawab by itu system. Kamu kan by system kedeteksi. dari DPP. Kecuali mungkin mata kuliah yang kemarin saya jawab juga untuk mata kuliah Pak. Saya kan tentang TTL nih. Saya mau tak ganti mata kuliah yang lain. Wah itu nggak kedeteksi. Bayangan saya itu kedeteksinya itu dari sini loh. Nanti kalau misalkan kalian Kode. ngambil mata kuliah itu kan ada kode, kemudian ada mata kuliahnya, kode ya terutama ya kode. Kemudian kamu kan akan kedeteksi 1-2 kali gitu ya. Nah itu akan kedeteksi Pengambilan ke berapa kali, berapa pengambilan gitu. ke berapa itu yang dididik sebagai Heeh. beasiswa oleh DPP. Iya. Nah cuma kami belum bisa menjawab ya. Wong kita belum ada kasus yang ini masih berjalan ya. Apakah itu Iya. nanti akan ditelik kembali sama DPP atau tidak? Ya, sepanjang itu berarti ya ikuti sepanjang belum ada perubahan ya mungkin itu ya, mungkin ya. Worst case-nya kan itu ya. Iya. Oke, Oke baik. gitu ya Sais Mungkin, ya. Kita nggak bisa menjawab ya. secara pasti. Mungkin izin saya kembali Bu, karena terkait dengan KP, karena kalau KP sendiri kan Hmm. itu wajib ya, cuman dari teman-teman angkatan juga banyak yang ingin magang mandiri ya Bu. Apakah itu bisa diterbitkan untuk surat rekomendasi atau semacamnya mungkin Bu? Tidak, kita udah jawab berkali-kali ya. Jadi yang kita keluarkan itu hanyalah yang nanti diakukan sebagai KP gitu ya, Syahis ya. Kenapa sih? Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih strict banget gitu ya? Karena kalian tuh tahun terakhir itu sibuk sekali loh. Saya bukan nakut-nakutin ya, mungkin kalian juga sudah dengar deh kakak kelas kalian, TPPK tuh juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi supaya proses pendidikan itu tetap baik gitu ya, kita minta ya hanya KP 1 kali dan TPPK. Kalau memang ternyata kalian mau magang, silahkan selama kalian memang bisa mengatur waktunya gitu ya. Teman kalian TPPK tidak keberatan, mungkin dosen pembimbing kalian tidak keberatan kalau mau dibuat online, tetapi tetap kami tidak bisa mengeluarkan surat gitu ya. Betul. Kenapa kok kami nggak mengeluarkan surat ya? Kami pernah mengeluarkan surat ya Bu Lila ya. Mungkin 3 tahun yang lalu. Pas zaman tahun 2022 lah ya. Pas zaman ini. Kita ngasih surat tuh. Ketika seseorang itu magang MBKM dari kementerian. Kemudian diminta nambah lagi 3 bulan. Sama perusahaannya. Oke kita kasih surat waktu itu. Tapi efeknya itu begitu luar biasa. Nah siswanya Telat. keteter-teter. Kita yang dibawa-bawa dan seterusnya. Kita kasihan malah ke mahasiswa. Jadi nggak selesai-selesai karena bekerja. Jadi beda ya ketika mereka kamu di magang kemudian di hire itu nanti tanggung jawabnya itu akan berbeda ketika dibanding dengan kalian itu kayak kerja pada biasa ya. Jadi keteter semua, mundur semua, dosennya komplain, yang TPPK-nya komplain dan seterusnya. Sudah kita putuskan ya kalau magang sendiri kalian putuskan sendiri, kami berada di pihak yang luar. Jadi kami tidak mau dibenturkan antara perusahaan dengan pembimbing kalian. Kami masih bisa Iya. mengurus yang banyak hal, mengurus yang banyak kami mengurangi itu. Yang paling utama sebenarnya menambah kalian masa studi itu, ya salah satunya. Iya, betul. Gimana Gitu. kalian Jadi, bisa lulus, bisa langsung kerja. karena sering terjadi seperti itu. Karena kalau magang itu udah terus ya pasti itu waktunya tuh kemakan sih gitu ya. Jadi padahal TPPK itu kalian juga harus mengerjakan. Terus nanti kan harus konsultasi sama temen gitu ya. Apa diskusi dengan temen dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau dia super manajemen waktu bagus, IPK bagus ya mungkin. Tapi mungkin dari satu angkatan itu sangat kehitung jari dan kami nggak mau membeli exception ya, sahih seperti itu nanti akan jadi apa sesuatu yang tidak baik juga gitu. Baik, Pak Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke. Oke, silakan. Ini udah jam 9 lebih. Jika masih ada Kita pertanyaan batasi boleh. sampai jam 5:09 ya, terakhir ya. Iya, Ini iya Ezekiel mungkin. ada yang tanya. Kita Oke. menjawab yang terakhir dari ini ada 2 ya. Gimana? Oh, WA. Jadi Oh, ini chat. Oh iya. bukan di chat. Oh, Yang di terkait chat. dengan ini ya, komit tadi betul. Jadi kalau misalkan mengambil intensifikasi maka kelok gitu. Mata kuliahnya harus itu. Jadi untuk mahasiswa IUP saya kira nggak mungkin memilih proses intensifikasi bahkan dengan adanya diskusi hari ini dengan kalian gitu ya bagus ya. Diskusi itu bagus ya. Jadi kayaknya juga agak sulit angkatan 2024 untuk mengambil intensifikasi karena tadi memang
kemarin diinfo sama DPP, jika kalian sudah klik intensifikasi, maka 18 kredit itu terkunci. Kecuali kalian mau menyelesaikan 18-nya, itu beda lain ya. Jadi misalkan angkatan 2024, tolong mungkin sekalian aja ya, mumpung masih pada di sini. Jadi gini, misalkan saya itu angkatan 2024 baru ngambil minat, tetapi kalian kan sudah ngambil penggerak mula, ngambil TTL gitu ya. Kemudian kalian klik, pokoknya saya pengennya simulasi Pak, saya pengen ngambil itu karena mata kuliahnya penting banget katakanlah gitu ya, atau bioproses karena penting banget. Saya ngeklik intensifikasi, klik gitu ya, itu akan mengunci di tempat kalian, harus selesai. Padahal 18 SKS, ya, berarti kamu lulusnya akan nambah tuh karena kalian sudah ngambil penggerak mula, kami mengambil TTL yang di bagian depan gitu ya, menggambar teknik 6 SKS itu ibaratnya kalian bisa lulus dengan 6 SKS tadi yang depan-depan itu dipakai itu boleh, jadi lebih banyak lagi boleh, itu boleh dimasukkan ya, kan minimal tadi ya. Tetapi yang 18 tadi keklik kalian harus harus diambil gitu istilahnya. Nah, begitu. Nah, yang akan menjadi lebih sulit buat teman-teman IUP itu menjadi seperti ini karena sudah ngambil yang di bagian depan. Untuk yang saat ini ya, untuk yang sambil berjalan mungkin 2 tahun lagi agak berbeda. Walaupun case-nya ya mungkin mirip ya, tapi lebih mudah yang untuk 2 tahun lagi. Yang tahun sekarang katakanlah Ezekiel 2024 mau berangkat, mata kuliah nanti untuk yang di intensifik mata kuliah yang keminatan yang sifatnya ke perusahaan gitu ya, bukan ke luar negeri, penelitian dan seterusnya nanti akan diequivalensikan ke mata kuliah yang sifatnya non courses tapi project. Nah, project itu mata kuliahnya Kapita Selecta. Nah, Kapita Selecta kalau misalkan kalian hanya ngeklik intensifikasi klik, maka hanya ditawarkan cuma dapat 2 SKS. Tapi kalau misalkan yang elektif nanti bisa dapat beberapa Kapita Selecta. Ya. Atau Pak, saya itu Kapita Selekta yang saya klik itu adalah intensifikasi gitu ya. Yang satu satu bidang aja, yang lainnya saya tambahan aja. Oh, boleh. Jadi intensifikasi gini. Ketika saya ngeklik pilih intensifikasi, maka 18 harus selesai. Apakah ketika 18 harus selesai saya boleh ngambil mata kuliah yang lain? Oh, boleh. Tapi yang 18 itu wajib istilahnya. Gitu. Jadi itu terkait dengan kalian mau komit. Nah, tadi kalau bilang ya mau komit menyelesaikan atau tidak. Karena ketika sudah ngeklik itu sudah harus ini kan ya. Kalau 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 kemudahannya ngeklik saja elective courses, toh juga di elective courses untuk teman-teman IUP terutama ya, karena kan kalau ini keluar katakanlah ada yang ambil mata kuliah di semester 7 itu kan mata kuliahnya beda-beda semua. Mata kuliahnya sangat berbeda dengan di teknik kimia ini katakanlah ya. Kadang-kala kalau misalkan kalian ke luar negeri itu mata kuliahnya nanti ngambil di sama seperti kayak kita lah, ngambil ke elektro, ngambil kemana kan mata kuliahnya campur-campur kayak itu. Dan ketika kalian transfer ke mata kuliah di UGM ini semuanya akan masuk ke elektif, nggak bisa masuk ke satu intensifikasi istilahnya. Gitu, Mas Ezek ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh diklarifikasi ya. Saya menjawab yang punyanya Kilian sambil ya. Oh, kalian sudah dibalas ini ya. Oke. Sudah saya chat KP itu sendiri ya. Sudah saya Penelitian sampaikan. KP itu sendiri, boleh ngambil sendiri. Cuma TPPK yang grup dan Cuma grup pun TPPK yang grup. yang bagian T4B itu ada tugas individu juga gitu. Jadi tetap semua tuh dinilai individu ya. Jadi nggak boleh ada free apa penumpang gelap, Rider. free rider. Sahis tanya lagi, silakan. Baik, Bu. Sebenarnya kemarin banyak yang ingin KP sendiri, cuma ketika ingin mengajukan surat rekomendasi ke Mas Andi bilang kalau KP ini harus berpartner yang pertama kali. Kayak gitu. Jadi banyak teman-teman yang harus jadi partner seperti itu. Enggak. Nanti kita klarifikasi ya. Iya. Oke, baik. Sendiri Makasih, boleh Pak. ngajuin KP sendiri boleh. Tapi kemarin ada surat kok, ya mungkin kadang-kadang ya Mas Pak Andi lupa kali. Kemarin ada yang ngajukan sendiri juga. Nggak masalah, semua bisa ngajukan sendiri. Oke, ada lagi? Nah, Raffi. Nah, Raffi. Oke, Raffi silakan. Raffi, apakah kamu baru hadir? Oh, saya join Bu tadi Bu. Tadi saya panggil. Enggak, ditarik enggak ada. Tadi ada Ini Ezekiel PH juga semua. udah. Ini Tapi saya Ezi juga kasih nggak lagi lah ya. jawab tadi. Iya, Oh. yang strip saya keluarkan ya. Tadi saya sudah menyampaikan lah ya. Yang strip tak keluarkan. Ya, KMTK tolong ya. Jadi kalau ada sesuatu kayak gini tuh wajib hadir ya. Dan kalau dipanggil jawab aja. Karena kan kalian kan perwakilan dari mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa ya pasti harus lewat kalian. Silakan.
Oh ya maaf Bu. Saya mau konfirmasi aja sih Bu. Kalau tadi dari beberapa orang yang udah nanyain terkait elective course ini, kan kalau dari jawabannya Pak Teguh tadi 24 sulit ya kalau mau ngambil intensifikasi. Karena kalau ngambil berarti kita harus ngambil full 18 SKS, itu bener nggak ya? Ya, ya, benar. Oh, 18 berarti ngunci itu. solusinya buat 24 sekarang itu gimana Pak menurut Bapak? Ngambil Apakah elektif aja, Ya, ngambil elektif nek, aja. kalau yang tertarik intensifikasi boleh, nek enggak ya intensifikasi ya. Hmm. Ya, elektif itu yang dari ngunci ya. luar itu ya Bu? Yang Elektif itu bisa, wah kamu nggak mendengarkan berarti tadi. Iya, toilet tadi makanya Bu. I know that you came late. Enggak. Dan itu apa ngaku kalau salah tuh nggak apa-apa kok, Mail. Atau Bu, maaf tadi sebenarnya saya panjer handphone saya tapi saya pergi nggak ngedengerin gitu. Jadi apa namanya? Tadi udah dijelasin berkali-kali ya. Kalau mungkin ini langsung aja ya kalau boleh disampaikan. Untuk amannya sekarang itu teman-teman ambilnya ya elective course ya, terutama untuk mahasiswa yang udah ngambil mata kuliah lain-lain gitu loh. Karena kalau nggak intensifikasi itu kalian harus full dan kita belum tahu caranya ya Pak. Misalnya nanti udah terlanjur ngambil intensifikasi terus ternyata kalian nggak mau jadi gitu loh. Ternyata kalian udah mau ngambil tadi mau ngambil pemrograman 18 ternyata sampai tengah-tengah baru ngambil 2 SKS, atau kok susah ya ada segala macam. Nah, itu kami juga belum tahu caranya merubah nanti. Jadi kalau mau aman, ya ambil elective subject saja. Mungkin itu ya cepatnya. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ini Kak Dives Rafael semester genap masih dapat dibuka. Oke. Ya, oke nanti kamu kontak saya aja lah ya, yang ini ya untuk KP. Kemarin udah kita buka, tapi kan nggak banyak yang daftar kan kemarin. Nanti kalau misalnya masih ada ya, saya nggak tahu. Nanti perlu dicek apa yang masih ada. Nanti kamu kontak aja ya. Oke, Oke, siap. sudah ya Pak Teguh ya. Ya sudah, kita Saya sudah kira buka. sudah Terima cukup kasih. komprehensif untuk angkatan-angkatannya. Pertanyaan yang utama sudah terwakili ya, saya kira. Jadi nanti minta tolong yang hadir di sini buat teman-teman kalian yang tidak hadir, kalau misalnya bertanya tolong dibantu karena saya dan Pak Teguh tidak akan menjawab gitu ya untuk pertanyaan yang berulang-ulang. Oke, kalau begitu kita akhiri ya Pak Teguh ya. Ya siap. Ya. Baik, mudah-mudahan sehat-sehat semua. Siap-siap minggu depan berkontak dengan DPA masing-masing. Kalau bisa ketemu ya, jangan cuma WA. Janjian Zoom boleh kalau masih di luar kota atau datang ketemu itu akan lebih baik gitu ya dengan DPA masing-masing. Dan siap berkuliah di tanggal 18 Agustus. Oke, dengan ini kita tutup. Selamat pagi, sampai jumpa di kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih. Oke, kita leave.